Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samprazan, sampurasun, panarunga semuanya. Alhamdulillah, Budia Sadiana Kawaza, kita hari ini bisa berkumpul dan kembali bisa ngobrol. Kita membicarakan segala sesuatu, kita membicarakan segala hal, dan kita akan melanjutkan pembicaraan kita 2 minggu kemarin ya, kalau nggak salah ya, iya. 2 minggu kemarin ya. 24 Desember ya kalau nggak salah. Setahun kemarin ya. Ya tahun kemarin. Tahun Masehi. Iya. Tahun kemarin kita berbicara tentang ritual tanpa spiritual. Adalah nol besar. Ya. Dan sekarang kita akan lanjutkan juga masih pada materi yang sama. Hanya mungkin kemarin kita membahas mengenai wudhu ya. Wudhu ya. Ya, toharoh atau bersuci. Ya, betul. Nah, ini sambil memonitor juga ini tuh karena ini suara pun harus termonitor dengan baik. Ya. Ya mudah-mudahan semua yang kita bicarakan di sini bisa diterima dengan baik. Dan sebagaimana biasa kita tidak akan sependapat dengan mereka yang suka memaksakan pendapat. Itu biasa itu. Jadi mohon maaf apabila mereka yang sudah suka dan terbiasa memaksakan pendapat pada orang lain, terbiasakanlah dengan pendapat-pendapat yang baru, pendapat yang original, pendapat yang sebetulnya ini berdasarkan fakta bisa diterima. Tapi berhubung kita terbiasa dengan pemaksaan pendapat seperti ini, akhirnya kita takut untuk berbicara. Sekarang kita akan berbicara mengenai banyak hal. Kita akan berbicara mengenai fakta-fakta yang ternyata selama ratusan, sekian ribu mungkin ya, banyak orang menggunakan cara-cara yang sebetulnya ternyata di dalam penerjemahannya itu tidak pas. Dan secara faktual, cara-cara yang selama ini berjalan itu tidak bisa memajukan umat. Meskipun cara yang seharusnya yang dikehendaki oleh agama itu tidak seperti itu. Mungkin ada cara-cara yang seharusnya diterjemahkan dengan baik dan benar. Nah ini, kita tidak bisa menyangkal. Lihat saja, kita tidak bisa menyangkal bahwa ternyata selama ini secara fakta umat-umat yang mengaku beragama itu sering sekali hidupnya itu justru tidak menjadi maju. Bukan apa-apa, karena mungkin menerjemahkan agamanya ini masih berupa ritual tanpa spiritual yang benar. Iya. Nah ini yang harus kita kaji sekarang. Saya ditemani oleh dengan ada Kang Lutfi, ada Kang Romi di sini, ada Kang yang lain, Kang Tala dan sebagainya, Jamiat. Dan ya mereka hadir di sini karena studio ini adalah studio tengah rumah. Kita ngobrol-ngobrol, kita santai, tapi kita tidak ada beban. Jadi apabila ada telepon ke mana? Bukan telepon ya, SMS ya. Pertanyaan ya. Jadi bagi panarunga yang mau mengirimkan SMS pertanyaan, sebutkan nama dan asal kotanya. Dikirimkan ke 0897 416 7919. Saya ulangi, 0897 416 7919. Sekali lagi, ketik nama dan asal kota ke 0897 416 7919. Pertanyaannya harap yang berkaitan saja ya panarunga. Iya, jangan sampai out of topic atau out. Oke. Karena nanti setiap topik itu atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin sesuai dengan apa yang ingin Anda tanyakan itu mudah-mudahan nanti akan ada sesi khusus dan ada waktu khusus ya, ada waktu khusus ya. Kita membicarakan dan khusus mengenai itu gitu. Sekarang kita batasi dulu di ritual tanpa spiritual adalah nol besar. Nah, kemarin kita sudah berbicara mengenai bersuci. Dan bersuci itu bukan hanya ada di Islam saja, di agama-agama lain pun ada tentang bersuci ini. Hanya pertanyaannya apakah mereka itu mengerti dan menjalankan dari makna bersucinya itu dengan baik dan benar, itu masalah. Menjalankan dalam keseharian Kang, ya? Menjalankan dalam keseharian, dan itu bukannya ritual saja, karena bersuci itu kita mensucikan. Dan dari bersuci saja, sebelum kita masuk ke ritual lain yang berhubungan dengan agamanya masing-masing,
Itu dari bersuci saja itu sudah bisa kita mengejawantahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kehidupan sehari-hari kita itu penuh dengan simbol-simbol dari bersucinya itu. Ya satu contoh lah, kemarin kita bahas mengenai membasuh tangan untuk ajaran Islam. Ya, luas ya maknanya. Iya, maknanya sangat luar biasa luas. Bukan sekedar membersihkan tangan dengan air ya. Betul, bukan membersihkan, tapi kan disebutnya juga bersuci. Bersuci itu dalam artian dia mensucikan. Berarti dia sudah berikrar pada Sang Maha Pencipta untuk membawa tangan ini ke arah yang hanya baik-baik saja. Hanya yang betul, hanya yang dikehendaki oleh Sang Maha Pencipta saja. Masalahnya, apakah mereka melakukan ritual itu mereka mengerti apa yang mereka lakukan? Itu yang menjadi masalah. Seringnya disangkanya dengan ritual itu semuanya itu bisa menjadi baik dan benar. Padahal lihat saja kehidupan kita sehari-hari. Apakah dengan ritual itu dan mereka yang betul-betul ritualnya itu luar biasa, apakah mereka mengejawantahkannya dalam kehidupan? Misalnya, apa bedanya sujud dengan menungging? Kan kemarin kita bahas ya. Iya. Apa bedanya sujud dengan menungging? Kenapa orang-orang yang sujud itu dia tidak mudah terperdaya oleh amarah, terperdaya oleh emosi, oleh nafs, oleh kesedihan dan sebagainya? Kenapa orang-orang yang mengerti betul apa yang mereka ritualkan itu mereka bisa lebih tenang, mereka lebih terbiasa menerima perbedaan, mereka bisa lebih menguasai dirinya sendiri, dan mereka bisa betul-betul mengerti apa yang mereka lihat, mereka dengar dan mereka rasakan. Nah, apakah ini sudah dicapai oleh mereka yang melakukan ritualnya itu sehari-hari, ataukah ini hanya sekedar ritual saja tanpa spiritual, tanpa kita mengerti? Apakah kalau dibalik itu bisa spiritualnya saja tanpa ritual, begitu kan? Iya. Nah, kemarin juga kita membahas tentang istilah-istilah mengenai orang yang berilmu ya. Orang yang berilmu, iya. Ulama itu kan akar katanya ilmu, sehingga menjadi alim atau orang-orang yang mengerti, yang berilmu. Dan ulama itu pada dasarnya adalah orang-orang yang berilmu yang mengejawantahkan ilmunya, yang mempraktekkan ilmunya itu untuk kemaslahatan. Jadi dia tidak, istilahnya itu dia tidak pamrih, tidak ada pamrih sama sekali. Karena di dalam aturannya pun tidak ada satu nabi pun yang meminta upah, begitu kan? Silahkan cari. Semua pemuka agama seharusnya ini harus jadi kesepakatan. Karena di dalam kitab-kitab manapun itu dikatakan tentang orang-orang yang menyebarkan sebuah ajaran itu mereka tidak meminta upah. Tapi kenapa sekarang banyak orang yang memperkaya diri dari itu, begitu kan? Jadi kita tidak bisa kita tidak bisa menutup mata telinga kita dengan hal-hal yang sebetulnya seharusnya dihindari sejak awal. Nah, ini keluar feedback nggak ya di sini ya? Enggak kayaknya. Enggak ya? Oh, iya. Tidak ya? Tidak. Ya, sip lah. Nah, kemarin ada pertanyaan kalau nggak salah yang belum sempat kita jawab. Oh iya, bentar. Iya. Sambil mau bahas yang lain juga boleh. Iya. Ya mungkin pertanyaan-pertanyaan kemarin itu karena saking bersemangatnya saya berbicara, jadi akhirnya terbengkalai, begitu kan. Jadi sebetulnya banyak SMS tuh kemarin, banyak pertanyaan dan sebagainya. Cuma biar beres dulu Kang ya. Ya? Biar beres dulu kemarin. Iya. Beres itu untuk ritual-ritual untuk toharoh itu kan bersuci, iya. Nah, kita juga harus membedakan antara orang yang berilmu dengan orang ahli ritual dan penceramah, itu harus kita bedakan. Gimana tuh Kang? Nah, begini, kalau penceramah dia hanya pandai menggunakan karya kata, bukan karya nyata ya. Karya kata, bukan karya nyata. Dan biasanya mereka hanya pandai berkata-kata saja. Jadi mereka menasihati orang lain, tapi sebetulnya mereka sendiri harus dinasihati dengan jauh lebih dalam harusnya. Karena dan ini sudah terbentuk semacam mental ke dalam mereka yang sering menasihati itu, mereka tidak bisa dinasihati. Nah, gimana tuh Kang? Harusnya kan dengan contoh Kang ya. Ya harusnya berimbang, makanya kenapa yang namanya mengajak itu harusnya dengan contoh, bukan dengan berkata-kata. Jadi ketika kita banyak berkata-kata, orang akan memberi contoh berkata-kata.
Akhirnya semuanya jadi pintar berkata-kata. Semuanya akhirnya jadi pintar menggunakan karya kata, bukan karya nyata. Iya. Padahal yang dibutuhkan oleh umat itu adalah karya nyata, bukan karya kata. Nah, karya-karya kata dan karya nyata ini adalah suatu hal yang sangat berbeda. Karena kalau karya kata kita tinggal copas, itu kasarnya copy paste gitu kan. Kita baca, kita sampaikan lagi. Kita baca, kita sampaikan lagi, dan setelah itu pendongeng. Iya, setelah itu menerima uang pulang. Jadi apa bedanya dengan para pendongeng begitu kan? Apa bedanya dengan para orang-orang yang ahli dan mahir bercerita saja? Mereka akhirnya jualan cerita. Tanpa memaknai itu kan. Betul, padahal kitab itu mengajarkan tentang bagaimana kita berbuat karya nyata. Meskipun di dalam kitab itu banyak cerita begitu kan. Tapi apa makna dari ceritanya itu sendiri? Apa makna dari pendalaman apa yang kita baca dari sana? Makanya perintahnya adalah ikro, kan, membaca. Bacalah. Bacalah itu dalam artian yang sangat dalam, bukan hanya membaca tulisannya saja. Membaca dalam artian bagaimana membaca tulisan ini sehingga bisa kita jawantahkan dalam bentuk karya nyata. Ya, satu contoh lah. Satu contoh. Ini ada satu ayat, ini kita berbicara Al-Quran karena saya Islam. Nah, kita berbicara Al-Quran, ada satu ayat di surat Al-Waqiah ayat 68 itu. Afara'aitumul ma'alazi tasrobun. Sudahkah kamu perhatikan air yang kamu minum begitu kan? Nah, sering kita hanya itu sekedar membaca saja, setelah itu selesai. Ya, membaca kata ayat. Iya, membaca dalam arti membaca secara ini saja. Gramatikal. Iya, secara mulut saja. Padahal ketika kita menurut pada Sang Maha Pencipta, ketika kita langsung nurut apa yang diperintahkan oleh Sang Maha Pencipta, sudahkah kamu perhatikan air yang kamu minum? Dan kita menurut, lalu kita perhatikan air yang kita minum, ternyata itu memiliki kandungan yang sangat luar biasa. Air gitu kan. Air itu bisa kita rubah jadi berbagai macam, bahkan yang melata itu dari air kan. Dan kehidupan itu dari air dan sebagainya. Tapi air jenis apa? Dari sana kita bisa meneliti ada berapa jenis air sih di jagat. Membaca air jadi Kang ini ya. Iya, kita ikro sesuai dengan perintah Sang Maha Pencipta, kita harus meneliti tentang air, gitu kan. Oke, kita langsung kita nurut pada Sang Maha Pencipta dan kita akan langsung jalankan, langsung kita praktekkan, kita teliti itu air. Ternyata kan hasilnya lihat, kita bisa buat bahan bakar air. Kita bisa buat molekular air itu berbentuk 1, 6, dan 5 sehingga membuat kesehatan kita menjadi lebih baik. Kita bisa membuat reaktor-reaktor dari air. Kita bisa membuat berbagai macam hal yang benar-benar bermanfaat itu dari air. Kita bisa mereduksi yang namanya radiasi nuklir itu dari air dan sebagainya. Tapi tadi kalau berhubungan dengan karya nyata gitu kan, apapun yang bermanfaat untuk umat Kang ya. Apapun Iya. ya. Iya. Apapun yang bermanfaat untuk umat dan apapun yang bisa dimanfaatkan untuk umat, dan itu dengan niat bismillah. Oke, bismillah. Dengan nama Allah, dengan nama Sang Maha Pencipta. Dan itu di agama lain pun pasti diajarkan tentang yang namanya keriduan ini, keikhlasan ini, memberi tanpa pamrih atau sepi ing pamrih, rame ing gawe gitu kan. Oh, ada istilah juga ya dalam keyakinan lain gitu ya. Iya, itu istilah budaya malah. Istilah budaya kan. Itu istilah budaya. Sepi ing pamrih, rame ing gawe gitu kan. Jadi kita penuh dengan karya dan tidak ada pamrih sama sekali. Kita menolong begitu saja. Lalu bagaimana Kang? Ini kan saya harus hidup katanya. Saya harus ini gitu kan. Apakah tidak yakin pada Sang Maha Pencipta bahwa Sang Maha Pencipta itu pasti memberi kita hidup? Meragukan berarti Kang. Nah, itu dia. Kita tuh sering ragu. Justru kenapa kita sering ragu? Kenapa kita harus ragu pada Sang Maha Pencipta? Padahal ketika kita melakukan segala sesuatu itu dengan ikhlas, dengan wajar, justru ujian yang namanya harta itu justru nambah terus. Lihat sekarang, jangan jauh-jauh, lihat Akang aja lah, lihat saya aja lah ya. Di depan nih. Contoh lah Iya. ya, contohnya. Iya, satu contoh lah. Kita bekerja, kita berbuat segala sesuatu itu tidak dengan materi misalnya. Saya tidak pernah minta gitu kan. Sok Tidak lihat. meniatkan untuk mengejar. Justru itu, tidak ada niat. Sok lihat sekarang. Apakah saya pernah meminta uang pada mereka gitu kan? Gak pernah. Tapi kenapa ternyata sekarang ujian yang berupa harta itu datang terus? Ujian itu ya, datang. Ujian itu bukan rizki, harta itu bukan rizki, harta itu ujian.
Kalau di Islam itu jelas itu wa'lamu annama amwalukum. Harta dan anak itu adalah ujian, itu surat Al-Anfal ayat 28. Harta dan anak. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa 'alallahi indahu ajrun azim. Jadi sesungguhnya harta dan ketahuilah di sana wa'lamu dan ketahuilah bahwa hartamu dan anakmu itu adalah fitnah, kan di sana disebut fitnah tua, fitnah ujian. Nah, ini yang betul-betul harus kita selami dan kaji. Kenapa kita tidak nurut pada Allah, pada Sang Maha Pencipta? Mengapa kita itu selalu nyuruh pada Sang Maha Pencipta, begitu kan? Kita itu akhirnya jadi nyuruh-nyuruh pada Sang Maha Pencipta sesuai dengan apa yang kita mau. Kenapa kita tidak nurut dulu pada Sang Maha Pencipta sesuai apa yang Sang Maha Pencipta mau, begitu kan? Kenapa kita suka membalik-balik seperti itu? Jadi menuntut gitu ya. Kewajiban dulu ya Kang Lutfi ya. Ya, Iya. buat Sang Maha Pencipta memenuhi keinginan kita gitu ya. Nanti dulu keinginan kita yang mana, gitu kan? Ya yang disampaikan lewat doa-doa gitu kan. Justru itu adalah nafs. Nafs. Nah, dan mengidentifikasinya gimana Kang? Apa yang kita niatkan mohonkan itu nafs atau bukan, itu gimana tuh? Atau niatnya begini untuk sajalah. memenuhi kuasa? Begini saja lah. Kita memohon pada Sang Pencipta itu apa? Itu kepentingan nafsu atau itu kepentingan kebutuhan? Apakah Sang Maha Pencipta itu masih kurang memenuhi kebutuhan kita? Indikatornya butuh gitu kan. Nah, sekarang kebutuhan kita apa? Sandang terpenuhi gak kita? Cukup. Papan terpenuhi kita? Ada cukup. Sandang, pangan, papan. Udah 3 kebutuhan dasar. 3 kebutuhan. Terus tersier? Ya adalah. Udah terpenuhi juga ya. Nah, peralatan-peralatan iya, yang diperlukan gitu. iya. Penunjang aktivitas ada kendaraan atau apa. Nah itu kurang nonde gitu. Ya, kurang bersyukur. Kitanya. Kalau dipikir-pikir banyak juga ternyata ya. Betul. Iya. Nah, rata-rata kita itu menuntut pada Sang Maha Pencipta itu yang senang-senang ya. Iya. Kita ingin disenangkan oleh Sang Maha Pencipta. Kita ingin A, kita ingin B, karena kita membandingkan kehidupan kita itu pada orang lain, bukan pada junjungan kita. Nah, orang-orang Islam seperti kita kan berikrar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Iya. Nah, kemarin kita bahas juga itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu bukan wa asyhadu anna. Nah, itu dia, bukan wa asyhadu anna yang lain-lain gitu kan. Misalnya ulama dar Rasulullah, ustaz dar Rasulullah atau misalnya si nama tertentu dan sebagainya, mereka bukan nabi kita, mereka bukan rasul kita. Dan kita tetap Muhammad itu adalah Rasul kita. Kenapa? Kita tidak mencontoh. Lihat saja, Rasulullah kan sederhana. Iya betul kan. Sebagai pimpinan umat gitu. Iya. Dan kalau misalnya mau kaya gampang. Tetapi mengapa sih kekayaan itu dimanfaatkan untuk umat misalnya begitu kan? Nah, semakin kita kaya, dan biasanya kita menuntut itu pada Sang Maha Pencipta itu ingin kaya kan? Betul. Karena kita mencari kesenangan-kesenangan itu, kesenangan, terus kesenangan. Dan kita selalu membandingkan kehidupan kita itu dengan orang lain. Kenapa kita tidak membandingkan dengan Rasulullah yang menjadi junjungan orang-orang Islam? Iya ya, betul. Padahal sudah bersahadat itu. Iya. Tidak dipahami. Iya, justru itu. Iya, nggak pernah berpikir. Iya, nggak pernah berpikiran ke arah sana. Yang dipupuk itu duniawi saja, status saja kan, lihat. Iya. Lihat mereka yang bersekolah, mereka yang menuntut pendidikan misalnya. Iya. Apakah pendidikan atau pengajaran? Beda itu Kang. Beda dong. Mendidik sama mengajar Kang ya. Lain, mendidik dengan mengajar itu amat sangat berbeda. Gimana tuh? Nah, kalau mendidik itu dia akan memberikan contoh-contoh sehingga menjadi teladan bagi yang dididiknya. Oke, itu Contoh. gimana Kang? Nah, contoh-contoh itu. Nah, contoh misalnya ketika kita mengajarkan yang namanya moral pada anak didik kita. Kita akan memberi contoh tentang moral kita yang baik. Oke. Misalnya, kita melarang anak kita merokok misalnya. Ya. Kamu nggak boleh merokok, tapi beri pelenyun beri ngerokok orangnya, beri kelepus, nah kayak gitu. Larangnya sambil merokok Kang ya. Nah itu, Kamu masih kecil jangan ngerokok. nah itu Kalau dia. bapaknya gitu. Iya. Kenapa anaknya nggak bilang, kamu sudah besar, kamu sudah tua, kenapa masih merokok? Kan tidak sopan kan. Nah itu dia, kesopanan, tata krama dan sebagainya itu untuk supremasi. Waduh. Itu memang dibentuk untuk yang namanya ego. Oke. Nah, tapi tetap kita harus ada sopan santun untuk apa? Bukan karena kita menghormati. Tetap harus beretika juga Iya, ya. beretika. Menaruhkan hati-hati, jangan Betul. menegur orang tuanya langsung nanti. Iya. Mempraktekkan. Iya.
Jangan mengikuti orang-orang yang ini, karena kita orang timur itu memang ada yang namanya aturan, tata krama, budaya dan sebagainya. Meskipun itu tidak ditanya di akhirat, tapi tetap itu akan jadi acuan agar kita bisa hidup dengan baik dan benar dan nyaman itu. Itu mengatur hubungan antara sesama manusia lah ya. Iya. Ya, meskipun itu sebetulnya permainan nafs dan ego. Meskipun itu adalah nafs dan ego. Karena bagaimanapun juga kita diajarkan untuk ketidak adanya perlekatan dan keberlekatan ini pada sesuatu. Karena bagaimanapun juga semua yang kita miliki ini pasti akan lepas dari tangan kita kan. Pasti kan. Itu pasti akan lepas dari tangan kita. Contohnya baju saja. Cuma masalahnya lepas atau tidak lepasnya itu apa kita rela atau lepasnya itu dalam keadaan tidak rela. Ya contoh misalnya kita punya mobil, tiba-tiba mobilnya dicuri. Nah itu. Nah rela nggak? Nggak rela kan. Nggak rela ya. Berarti masih belum innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sesungguhnya yang datang dari Allah itu akan kembali lagi pada Allah, begitu kan. Itu filosofi yang sangat luar biasa. Itu simbol dari permakluman yang sangat tinggi. Berarti bahwa kita ini tidak memiliki apapun, semuanya hanya lewat, begitu loh. Nah iya ya, tapi yang bikin, dulu saya pernah punya pengalaman nih, kehilangan kendaraan. Yang bikin tidak relanya itu kayaknya merasa itu tuh milik kita gitu ya. Nah justru itu, padahal manusia itu tidak memiliki apapun, semuanya adalah ujian, terutama harta. Oh, jadi itu ya, rasa memiliki itu sumber masalahnya ya. Itu dia, karena diajarkan, kita tuh diajarkan untuk merasa memiliki itu. Kita diajarkan ya. Diajarkan untuk merasa memiliki benda-benda yang menyenangkan kita. Seolah-olah kita yang beli, kita yang berusaha mengusahakan, wah capek-capek gimana, wah tiba-tiba hilang gitu. Betul. Kita sudah lelah, kita mengumpulkan berapa tahun untuk beli misalnya motor itu ya. Dan motor pun kan sesuai selera ya. Mau merek apapun itu sesuai selera. Kita maunya apa? Karena kita merasa disenangkan oleh kendaraan kita itu. Padahal itu adalah kendaraan. Maksudnya gimana itu Kang? Itu adalah tutumpakan. Jadi adalah suatu alat, tools itu adalah tools untuk mengantar kita dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih cepat. Itu kan tools ya. Betul. Kenapa jadi status? Untuk mempermudah, iya betul. Itu adalah alat, kenapa jadi status? Dan kita bangga dengan alat yang kita punya ini. Lihat nih, alat ini mahal. Alat ini lebih keren daripada yang kamu punya, begitu kan? Iya betul. Alat ini luar biasa, kecepatannya juga lebih dari yang kamu punya. Nah, itu dia. Tapi kata si itunya itu tergantung yang makainya juga. Nah, saya pemakaiannya juga dekat-dekat aja. Iya. Nah, sekarang hayu orang balap lah. Kamu pakai merek itu, saya pakai merek ini. Nah, PTL ya kalah kita tuh. Ya kan kata saya juga seksi itu teh. Kata si orang ini tuh yang mengalahkan kita tuh. Kata saya juga itu bukan bagaimana kendaraannya, bagaimana yang menungganginya. Nah setelah dikatakan itu kan nyeri hati kita tuh ya, sakit hati. Nah itulah ego. Berarti keberlekatan kita pada status, pada kendaraan itu, pada ego kita itu sangat tinggi. Dan itu bukan agama. Pada sesuatu yang kita akui. Iya, itu bukan agama, itu adalah ego. Beda. Tapi itu normal nggak Kang? Perasaan seperti itu gitu. Kenapa sesuatu yang seperti itu dianggap normal? Sudah jelas sesuatu yang seperti itu mengganggu ya. Iya. Kenapa itu dianggap normal? Ya perasaan kesal itu sebetulnya mengganggu, tapi terus aja gitu ya. Betul. Dipertahankan. Justru itu kenapa dianggap normal. Sesuatu yang mengesalkan itu dianggap normal. Kenapa coba? Karena kita kesal pada orang lain itu enak. Enak loh. Makanya kita ulang-ulang. Iya. Marah itu enak, benci itu enak, sedih itu enak. Makanya kita ulang-ulang. Kita tidak akan mengulang-ulang sesuatu yang tidak enak. Misalnya jatuh, gebruk, jatuh sakit itu nggak enak kan. Dan kita akan berusaha untuk tidak jatuh, tidak sakit. Kenapa? Kalau marah itu kita selalu mengulang-ulang yang namanya marah-marah itu. Kesal itu berulang-ulang, bahkan yang namanya kekesalan, kekecewaan itu selalu dibahas di kepala kita. Sehingga muncullah stres. Waduh. Makanya kata Sang Maha Pencipta juga itu. Jadi kita dilarang untuk itu. Untuk marah, wasta'inu bisobri wasolah katanya kan. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Kenapa harus sabar? Karena sabar itu adalah kunci dari permakluman. Oke. Jadi definisi sabar sendiri gimana kan? Sabar itu adalah menurunkan ego dan memaklumi orang lain. Oke itu ya. Kelas ego ntar butuh ada nih kayaknya kelas iya. Pembahasan tentang ego ya. Iya. Sabar itu adalah itu tadi definisinya. Turunkan ego, maklumi orang lain. Karena orang lain itu berbeda dengan kita. Jangan samakan orang lain itu dengan diri kita.
Iyalah. Kenapa kita lebih memaklumi binatang? Ya. Kenapa kita lebih memaklumi hayam gitu ta? Ya. Kenapa kita lebih memaklumi sesuatu yang kita anggap berbeda dengan kita? Berarti kita menganggap orang itu sama dengan kita. Iya. Makanya kita jadi marah, kesel, sedih. Dan itulah kita tidak pernah terbiasa menerima kekalahan. Iya. Nah ini yang sebetulnya ajaran agama itu luar biasa sebetulnya. Ya kalau di Islam kan ada contoh Rasulullah itu menyuapi orang yang sehari-harinya menghinanya. Iya. Sambil mendengarkan hinaannya gitu, Yahudi buta itu Rasulullah sambil suapi gitu kan. Padahal yang dia hina itu adalah orang yang menyuapinya. Bisa nggak seperti itu? Nah itu dia. Kalau nggak membalas menjauhi lah ya minimal. Kalau yang sekarang dianggap wajar mah gitu. Nah justru orang itu. berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan kita jauhi atau kita balas mungkin kalau memungkinkan. Nah mungkin nggak kalau misalnya orang yang menjelek-jelekan kita, yang selalu berbuat buruk pada kita, terus ketika mereka minta tolong, terus kita tolong, mau nggak? Nah itu dia ya. Tanda tanya besar. Butuh waktu beberapa detik. Justru nggak dijawab kan, tadi juga kan malah membahas. Iya betul. Tiba-tiba pakai buku itu. Itu dibelokin kan pembicaraannya. Nah itu nggak dijawab kan, tadi pertanyaan kan nggak dijawab. Nah itu dia. Nah ini makanya menurunkan ego dan memaklumi orang lain itu adalah kunci dari yang namanya sabar. Makanya kenapa Rasulullah itu sambil mendengarkan orang yang menghinanya, sambil mendengarkan orang yang memfitnahnya, sambil menyuapinya saat itu. Iya. Nah itu luar biasa kan. Iya. Nah berarti kalau misalnya kita tidak bisa seperti itu, jangan dulu syahadat wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia belum iya. Iya kita nggak berikrar, itu namanya kita masih belum bersaksi. Belum bersaksi. Jadi contoh Rasulullah itu tidak pernah kita indahkan. Yang kita munculkan itu adalah egonya masing-masing, rasa ini apa yang namanya rasa apa bahwa kita itu dihina dan sebagainya. Lihat Rasulullah dilempari orang, dilempari sampai pakai kotoran segala macam. Apakah Rasulullah membalas? Tidak. Malah ketika gunung hendak dibalikan oleh salah satu malaikat penjaga gunung, Rasulullah melarang, jangan ya. Kalau misalnya mereka habis, saya dakwah pada siapa? Nanti Kang, kalau misalnya kita mau mengikuti Rasulullah nih Kang, literaturnya gimana nih Kang? Kalau misalnya ke toko buku nih banyak yang nulis tentang Rasul. Begini, kita itu kebanyakan literatur ya. Nah, itu gimana Kang? Kebanyakan yang namanya pendapat. Referensi itu penting. Iya. Tapi tidak pernah dijalankan kan, hanya jadi koleksi ya. Iya sih dibaca ya, dijalankan masih belum walaupun sudah berbuku-buku. Itu dia, makanya yang namanya referensi itu jangan ditumpuk. Referensi jangan ditumpuk. Jangan ditumpuk. Yang ditumpuk itu adalah amal. Tidak ada perintah menumpuk referensi kan ya? Iya betul. Tidak ada perintah untuk menumpuk referensi. Tidak ada perintah untuk menumpuk hanya sekedar pengetahuan-pengetahuan yang nanti justru tidak kita pakai. Tidak ada. Yang ada adalah mengumpulkan amal. Berarti kita mengumpulkan action. Apa yang bisa kita berikan kita pada umat, itu yang penting kan ya? Iya. Tapi bukannya orang yang berilmu itu lebih ditinggikan kan? Beberapa derajat katanya lebih. Betul, asal ilmunya dipakai dengan baik dan benar. Ada asalnya ya? Asal ilmunya dipakai dengan baik dan benar, dan ilmunya itu dijawantahkan untuk kehidupan sehari-hari dan berupa karya nyata, begitu loh. Oh gitu. Iya. Jangan cuma jadi koleksi aja. Jangan lebih ke koleksi gelar. Itu. Iya, gelar panjang, bari jeung gada gitu kan kasar. Sekolah belasan tahun gitu ya. Beri tungtungna menghasilkan naon dah gitu, tapi tidak ada. Jadi akhirnya berupa makalah jadinya, berupa buku. Dan itu pun dia nyontek dari referensi-referensi yang ada, dicontek kemudian dikumpulkan jadi buku begitu kan ya. Lalu dia jualan buku. Nah, bukan itu. Soalnya biasanya kalau yang mengikuti sistem pendidikan yang berlaku saat ini gitu, untuk menyelesaikan suatu jenjang itu harus dengan karya tulis gitu, bukan karya nyata gitu ya kalau dilihat-lihat. Kayaknya bukan sistem pendidikan deh kita sekarang. Oh bukan kan? Apa tuh? Sistem pengajaran deh. Oh iya. Waduh, iya. Beda. Beda. Miss lagi. Sistem pengajaran dan sistem pendidikan itu lain. Lain ya. Karena pengajaran itu adalah doktrin. Kita didoktrin untuk menjadi robot-robot dan semua harus nurut pada dosen-dosennya. Begitu kan? Iya, betul. Tidak boleh seseorang mahasiswa itu dia membuat suatu karya yang berbeda.
Yang tidak sesuai dengan Iya, selera pembimbing. betul. Gitu. Padahal harusnya membimbing, ini malah Iya. gimana? Harus nurut aja gitu. Iya, jadi ini membuat mahasiswa itu menjadi robot, bukan begitu. Makanya lihat dengan sistem ajaran sekarang itu lihat negara ini tidak maju kan? Fakta. Iya ya, yang mengikuti sistem pengajaran berapa Betul. juta manusia gitu. Betul, berapa ratus juta hitungannya, bahkan miliar. Iya ya. Makanya kenapa dunia ini tidak maju? Akhirnya penemu-penemu itu hanya 1, 2, dan itu pun zamannya jauh-jauh kan? Tidak maju, tidak damai, tidak Betul. sejahtera juga ya. Dan akhirnya saling menjelek-jelekan antara satu institusi dan institusi yang lain kan? Iya ya. Karena apa? Karena selain mereka itu mengajar, kedua mereka nyari duit. Oke. Begitu kan? Karena itu adalah industri, namanya industri pengajaran. Pengajaran. Oh itu pun industri ya? Industri. Kebiasaan ngomong pendidikan lagi kan. Industri pengajaran. Industri pengajaran. Iya, karena manusia-manusia itu diajarkan untuk tidak menjadi dirinya sendiri. Tidak menjadi dirinya sendiri. Oh, tidaklah. Tapi manusia itu harus menjadi dirinya sendiri. Begini, kalau misalnya dia menjadi dirinya sendiri, dia berhak untuk membuat referensinya sendiri kan begitu ya. Dengan meneliti sendiri dan membuat referensi sendiri. Tapi kalau misalnya dia menjadi orang lain, dia akan diajarkan untuk menggunakan referensi orang lain kan? Iya, iya betul. Iya. Tapi yang wajar sekarang begitu ya, yang berlaku. Iya, justru itu makanya kenapa negara kita jadi nggak maju kan ya? Iya. Mempertahankan pendapat orang gitu. Betul, lihat fakta. Jadi tidak mencoba cari fenomena kira-kira analisa, tapi ini enggak. Coba bandingkan menurut teori yang udah ada, fenomena apa itu gitu. Jadi sesuai yang udah ada aja, tidak bergerak, tidak melompat gitu. Dan diam itu di tempat. dan itu di belakang meja kan? Iya betul. Iya, bukan turun ke lapangan. Turun ke lapangannya paling berapa kali? Iya, gitu ya. itu Cuma di minta belakang data meja. aja, nggak Betul. mengamati. Dan itu juga biasa nyontek dari skripsi sebelumnya. Lihat-lihat, Para leluhurnya ya. iya lihat-lihat di perpustakaan Bung Susah teh geringan. Iya. Fotokopi maksudnya gitu ya. Fotokopi, kumpul-kumpul, ambil ini, ambil itu, comot sana, comot sini, kasihin ke pembimbing, sampai pembimbing coret-coret lagi, balik lagi, jadi benci ke pembimbingnya gitu kan, jadi kehel dan sebagainya. Nah, akhirnya apa yang ada di sana? Iya ya. Apa yang ada di sana coba? Padahal itu belasan tahun dari umur kita ya dihabiskan. Betul. Sebagian besar dari kita gitu. Bukan cuma umur yang dihabiskan ya. Biaya juga sih. Biaya juga dihabiskan untuk hal-hal yang sebetulnya tidak pernah kita pakai nanti ilmunya ya. Ya tidak semuanya kita pakai sih memang. Nah, harus diakui. terus ada yang bilang itu kan pola pikir Kang nanti dulu. Nanti dulu emang ya pola pikir kita bakal terdidik oleh hal-hal semacam begitu tidak juga. Kalau misal pola pikir kita menjadi baik semua, negara ini maju dong. Iya, Gitu kan. Maju tertib. Iyalah, semuanya beres. Lihat di jalan, jangan jauh-jauh. Pola mereka mengendari kendaraan aja lihat. Ya. Itu adalah sebuah pola-pola yang sudah terbukti yang namanya pengajaran itu gagal. Satu, mereka lebih banyak melanggar lalu lintas gitunya. Jelas. Terus mereka ingin ini shortcut gitu, jalannya selalu shortcut dan mereka tidak peduli pada orang lain dan sebagainya. Yang penting itu urusan mereka duluan gitu. Terus mereka sedikit rada terganggu saja melotot begitu kan. Oh iya. Nah, terus mereka salah tapi ngotot. Iya. Nah gitu kan. Kalau salah marah-marah aja. Iya, ngotot. Terus udah benernya menang, bangga lagi ya. Iya. Terus kalau udah salah tapi menang dia, yang itunya mengalah, dianggapnya dia menang gitu kan. Iya. Nah, karena memang di sistem pendidikan semacam, bukan sistem pendidikan, ya sistem pengajaran semacam begitu. Kebawakan ku Romi. Dalam sistem pengajaran yang sekarang itu dididik untuk menang dan kalah kan? Menang dan kalah. Iya, karena tidak dididik untuk bekerja sama, berdidiknya itu untuk berkompetisi. Iya. Akhirnya muncul yang namanya nilai, yang namanya benar dan salah sesuai selera dari mereka yang mengajarkan sesuatu pada kita, dan akhirnya ya rusaklah kita. Harusnya sistem pendidikan, ini sistem pendidikan ya, bukan sistem pengajaran. Sistem pendidikan itu adalah bagaimana kita bukan berkompetisi, tapi bagaimana kita bekerja sama, berkolaborasi, saling melengkapi, lalu membentuk sesuatu bangunan. Nah, sadar atau tidak sadar kita itu memang sudah dirusak dan lagi dirusak. Harus ini kembalikan masalah. spiritualnya kan ya. Ini Betul. Bisa bangkit. Betul. Jadi ritual itu harus berimplikasi di kehidupan nyata gitu ya. Iyalah. Ritual itu ya. Iyalah, yang namanya ritual itu adalah suatu simbol ketika kita mengejawantahkannya dalam dunia nyata dan karya nyata, itu kita mengerti betul apa yang kita
simbolkan itu begitu loh. Oke. Makanya kan di Al-Quran juga kan disebutkan karena kita Islam, sekali lagi karena kita Islam akhirnya kita menggunakan kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran. Di sana kan disebutkan fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Jadi celakalah mereka yang sholat dan mereka lalai begitu kan. Lalai itu bukan dalam artian 5 waktunya itu tidak. Bukan itu saja gitu ya. Bukan itu hanya saja. terlewatkan saja. Lalai itu dalam artian mereka tidak mengetahui makna spiritual dari yang mereka lakukan. Iya. Sholat Yang seperti orang dibaca. mabuk gitu Kang ya. Iya, makanya kenapa diperintahkannya mendirikan sholat bukan melaksanakan sholat. Oke. Ada perbedaan yang sangat mendasar antara mendirikan dengan melaksanakan. Ya. Mendirikan itu kita mengetahui betul simbol dari yang kita lakukan. Iya. Satu contoh kenapa sholat itu harus Al-Fatihah ya. Yang wajib kenapa wajib. Al-Fatihah. Itu jarang dijelaskan loh. Iya. Kenapa Jarang dibedah. Nah sekarang di dalam Al-Fatihah itu kan ada Bismillah ya. Betul. Ya. 1 itu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah dengan nama Allah. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu Bismillah dengan nama Allah, dengan nama Ilah yang kita sembah. Berarti bukan dengan nama duit kan ya? Betul. Bukan dengan nama status, bukan dengan nama gelar, bukan dengan nama ijazah, bukan dengan nama yang namanya hal-hal lain lah selain Ilah atau Allah yang kita sembah, begitu kan ya? Ya. Oh itu maknanya luar biasa itu. Dan itu yang tidak pernah dijalankan oleh banyak sekali umat. Saat ini. Iya, lihat saja. Sekarang inilah. Ketika kita sekolah, apa yang kita cari? Lulus sertifikat. Nilai terbaik. Nah, itu kan kata Kang Romi, itu kata Kang Lutfi, yang lain mungkin lain lagi ya. Beda lagi. Beda lagi. Mungkin yang orang lain carinya itu adalah status. Oh iya. Mungkin orang yang lain cari itu adalah nanti pekerjaan. Jadi dia sekolah dengan nama status, dengan nama gelar, dengan nama pekerjaan, dengan nama hal-hal yang lain. Oke. Dengan nama Allahnya mana? Nah itu gimana Kang aplikasinya dengan nama Allah dalam hal ketika belajar itu gitu, ketika Indikator bedanya gitu Kang ya, maksudnya. betul. Udah benar nggak nih dengan nama Allah maksud Kang? Bisa jadi Gitu. pergi ke satu tempat yang sama ke sekolah tapi kan niatnya macam-macam. Nah kalau yang niatnya Dan niat itu diajarkan loh. niat itu diajarkan. Iya, sekarang orang tua kita menuntut apa pada kita? Iya ya. Punya ini, punya itu, bisa begini, bisa begitu. Kan niat kita dikendalikan oleh orang tua ya. Iya. Ya. Iya, iya. Iya, jujur sajalah, jujur sajalah. Termenung nih kan. Iya. Jadi banyak diem nih pada rumah. Jujur sajalah niat kita itu. Iya. Jadi niat kita dikendalikan oleh orang tua kita, bukan dikendalikan oleh ajaran agama kita. Kan agama itu aturan gawe manusia. Iya, iya. Jadi bukan Sang Maha Pencipta yang kita ini. Pada kenyataannya begitu. Kenyataan. Lihat aja lah, fakta lah, fakta. Jujur lah, sok. Ini buat panarunga juga semua silahkan jujur. Sekarang kita waktunya jujur-jujuran nih gitu kan. Bukan waktunya untuk membuat pembenaran-pembenaran lalu mendebat begitu kan. Jangan mendebat dengan mulut, tapi rasakan dulu lah gitu kan. Apa yang kita lihat ini fakta atau fake atau palsu, fake or fake gitu kan. Iya. Fakta atau palsu. Karena yang kita rasakan dan kita lihat ini adalah fakta loh. Selama ini kita itu, niat kita itu sampai niat-niat kita pun dikendalikan oleh orang tua kita, oleh lingkungan kita. Ya. Nah secara sadar atau tidak sadar, itulah yang terjadi kan. Jadi benar salah itu salah satu indikatornya yang tadi itu gitu ya, yang sekarang berlaku. Ya, lihat Menurut saja. lingkungan benar dilakukan, menurut orang tua benar dilakukan. Lihat saja. Kalau sesuai sih nggak masalah gitu ya dengan keinginan yang Maha Kuasa, tapi kalau enggak Iya. tetap aja rasanya Iya. ada yang melakukan. Ya lihat saja lah sekarang faktanya seperti apa. Fakta seperti apa. Kamu tuh harus begini, kamu harus begitu, kamu harus nurut pada orang tua. Oke. Dan nurut pada Allah mana? Nah, apakah orang tua kita nurut pada Allah? Ataukah kita diajar untuk nurut pada orang tua?
gitu kan. Kita nurut pada Allah atau kita nurut pada orang tua? Nanti dulu Kang, kan ridho Allah dan ridho orang tua katanya. Nanti dulu, orang tua yang seperti apa yang diridhoi oleh Allah? Kadang ada juga ancaman, gitu. Jadi batu gitu Kang. Nah, Kadang-kadang gitu ya. itulah cerita Malin Kundang. Itu berarti suatu cerita yang dimana ibunya tidak bisa mendidik anak. Iya. Begitu Kang sebetulnya. Begitu. Bukan Kalau saya melihatnya seperti itu, itu silahkan. dari sudut pandang Iya, gitu ya. iya. Kalau Sebuah ya legenda. pertanyaannya apakah ada anak yang durhaka? Ada yang iya. Nah pertanyaannya durhaka seperti apa? Siapa yang salah, si anak atau orang tua ngedidiknya yang salah? Kenapa kita selalu menyalahkan anak? Iya, iya. Padahal anak itu hanya mencontoh dan melihat. Kemudian mereka mempelajari, setelah itu mereka jalankan dan terapkan dalam kehidupan mereka, kan begitu? Oh, jadi anak itu melakukan apa yang mereka lihat gitu ya. Anak itu kan tabula rasa ya, seperti kertas putih. Oke. Kalau misalnya orang tuanya Jewish, anak bisa jadi Jewish kan? Kalau misalnya orang tuanya Islam, mudah-mudahan anaknya bisa menjadi Islam. Kalau orang tuanya hanya mengaku Islam, mah susah. Berarti anaknya juga bisa jadi hanya mengaku juga gitu. Mengaku juga Islam. Itu Iya. orang tua dan calon orang tua tuh. Iya. Masalahnya berarti panjang Kang, karena bisa jadi orang tuanya dari orang tuanya lagi dan terus ke atas Kang. Iya. Nah, pertanyaannya begini. Oke. Kita ini mengaku Islam ataukah kita ini Islam? Mengaku. Harusnya sih Islam. Harusnya sih Islam. Kalau secara KTP mah Islam. Iya. Nah, harusnya di KTP itu ya, seharusnya di KTP itu tidak tertulis yang namanya agama. Karena itu adalah urusan keyakinan masing-masing kan ya. Iya, iya. Kenapa kita memaksakan keyakinan seseorang pada seseorang yang lain? Sedangkan itu sangat personal, sangat pribadi. Bahkan di negara lain itu yang namanya ditanyakan agama itu penghinaan. Iya, itu hal yang sangat personal. Seperti kita nanya celana dalam kamu warnanya apa, kayak gitu. Sesopan di dia mah gitu. Iya, iya. Analoginya sungguh mengagumkan itu. Itu kan masalah keyakinan, masalah seperti beginilah. Ketika ada orang yang mengatakan, oh dia kesurupan, begitu kan ya. Oke. Terus saya tanya, apa buktinya dia kesurupan? Oh itu keyakinan, keimanan kita yang membuktikan gitu. Keimanan kita yang ini yang mengatakan bahwa itu kesurupan. Nanti dulu kita kan tidak tanya keimanannya dia. Apa buktinya bahwa dia itu kesurupan gitu kan? Ini kok jauh-jauh malah ke keimanan ya? Itu mah tidak nyambung begitu kan? Apakah nyata kesurupan atau hanya Pura-pura. gitu Itu ya? pura-pura atau dia berakting untuk mencari perhatian. Nah, iya itu dia. Apa buktinya itu ada jin yang masuk begitu kan? Ya, Oh itu keimanan kita. Itu berdasarkan keimanan. Nanti dulu kita kan tidak bertanya keimanan. Yang kita tanyakan itu adalah buktinya. Tapi karena kita paham bahwa dia tidak mengerti pertanyaannya, akhirnya saya diam kan. Oke. Waktu itu saya tidak meneruskan lagi. Ini karena dia tidak mengerti apa yang saya tanyakan. Berarti memang dia benar-benar tidak menguasai apa yang dia lakukan. Ya setiap apa yang kita lakukan sering kita hanya sekedar mengetahui itu adalah istilah saja tanpa mengetahui definisinya itu apa. Lazim orang mengucapkannya ikut-ikutan aja ya. Ikut-ikutan. Maksudnya apa nggak tahu juga. Iya apa bedanya kita dengan beo gitunya. Nah itu dia. Dan ya beda dengan gagak mahnya. Beda ya, beo dengan gagak. Jangan parkir jadi panjang. Embe jeung kuda kan beda embe jeung kuda. Nah, jadi itu pertama-tama yang harus kita kaji itu ketika kita membaca atau kita melakukan sesuatu itu adalah makna. Nah, ketika misalnya tadi kan kenapa pertanyaannya kenapa harus Al-Fatihah ya ketika sholat. Nah, pernah nggak kita menanyakan pada guru-guru agama kita? Enggak ya? Nah, kenapa? Tidak ada korelasinya dengan nilai bagus, jadi tidak perlu ditanyakan. Tidak mempengaruhi nilai. Atau teka pikiran. Marah juga, tidak dimarahin juga ya. Nah, itu kan self defense ya marah itu. Oke, jadi marah itu self defense. Self defense-nya agar kita itu tidak bertanya lebih lanjut. Berarti indikator ketergangguan Satu itu Sakit jiwa gitu kan. bukan sakit jiwa, itu adalah Kayak fobia lagi. melindungi itu diri ya. itu mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan diri dari pertanyaan yang tidak akan pernah bisa mereka jawab. Oke. Ya, satu contoh lah ketika kita latgab kemarin kan ada yang nanya-nanya tuh. Oh iya. Nah itu. Debat. Ya mengajak debat tapi bukan ke saya, itu ke Kang Asep. Iya betul. Ya itu dongeng juga dari Kang Lutfi kan. Iya. Nah,
Lihat saja, ketika mereka sudah terpojok dengan apa yang mereka bahas sendiri, mereka akhirnya marah kan? Ya, Dan itu jauh dari Al-Quran dong. betul. Kan Al-Quran mengajarkan untuk sabar dan sholat sebagai penolong, ini jauh dari situ. Belum apa-apa sudah ngamuk-ngamuk, sudah marah-marah. Itu sendiri sudah tidak mencerminkan bahwa hidupnya itu adalah Islam. Marah-marah juga ya. Nah itu dia. Kalau saya simpulkan, kalau marah itu berarti tanda kurang ilmu, itu gimana? Bener ya? Bukan, marah itu tanda terganggu. Tanda terganggu. Secara emosional karena ego. Oke. Jadi ego terganggu, lalu emosi, lalu dia meluap, itu kimia tubuh itu menjadi naik semua. Terus ini yang namanya amigdala mulai agresif di sana. Oke. Dan memang itu sulit loh. Itu sangat sulit karena kita diajarkan. Apalagi kita sudah ketika nyaman tiba-tiba muncul orang yang mengganggu gitu kan. Iya, iya. Kita sudah nyaman, kita sedang mengerjakan sesuatu dan kita sedang asik mengerjakan sesuatu, tiba-tiba muncul orang maaf mengganggu gitu. Guysnya ganggu gitu. Sudah tahu dia tuh mengganggu, tapi karena dia yang mengganggu itu begitu ini karena dia merasa lebih penting dari yang lain. Dia merasa lebih penting dari apa yang sedang kita kerjakan itu. Maaf Kang, saya ganggu. Udah jelas lagi acara apa? Iya, gitu. iya. Apa? Gitu. Iya, nah terus dia memaksa kita melakukan apa yang dia mau begitu kan. Nah, tapi itulah orang-orang yang butuh pertolongan karena orang yang butuh pertolongan itu egonya bisa berlipat-lipat. Jadi contohnya orang yang sakit itu egonya sangat tinggi. Egonya sangat tinggi. Iya, lihat saja. Orang-orang yang sakit itu sangat harus dipentingkan, harus dinomorsatukan. Kalau enggak dia marah-marah. Oke. Nah itu. Jadi orang-orang yang terutama yang sakit jiwa juga. Sakit jiwa. Sakit jiwa itu apalagi gitu kan. Dan akhirnya ketika melewati batas, akhirnya kesadarannya menjadi hilang. Ketika sudah melewati batasnya, kesadarannya ada limitnya ya. Iya, ada limit. Nah, itulah yang namanya kesabaran. Turunkan ego dan maklumi orang lain. Karena orang lain itu belum tentu bisa menurunkan ego dan memaklumi kita. Akhirnya kitalah yang harus menurunkan ego dan memaklumi orang lain. Karena itulah ajarannya. Dan orang lain belum tentu mengikuti ajaran Islam kan, meskipun mereka mengaku Islam. Iya, kenyataannya. Iya, ahli ritual belum tentu dia itu menspiritualkan. Iya, ahli berkata-kata. Iya, belum tentu. Berkarya nyata. Iya, belum tentu. Karena lihat saja kenyataannya. Mereka pandai berkata-kata tapi tanpa bisa melakukan karya nyata. Makanya begitu kita ajak untuk melakukan karya nyata mereka tersinggung. Akhirnya mengatakan kita sesat kan? Atau itu mekanisme pertahanan diri. Betul. Merasa terusik oleh. Betul, itu betul sekali. Itu mekanisme pertahanan diri mereka. Jadi merasa terusik oleh hasil-hasil dan karya nyata yang kita lakukan. Makanya dianggap kita ini sedang ria begitu kan ya? Iya. Padahal kita ini sedang memberi contoh. Bahwa ini loh, itu loh. Banyak berita buruk, protes. Wah, kenapa berita buruk semua? Ada yang melakukan hal baik, diprotes juga. Wah, ini kebaikan tidak harusnya ditunjukkan gitu. Nah, justru itu. Padahal justru kebaikan-kebaikan ini adalah contoh. Kan Rasulullah juga yang diekspos adalah kebaikannya ya. Oh iya, betul ya. Ada yang dilakukan justru yang diketahui sekarang itu yang dilakukan terang-terangan malah. Iya, justru jadi contoh-contoh kita kan. Kalau semuanya dilakukan diam-diam nanti nggak akan ada yang namanya hadis loh. Oh iya ya. Nggak akan ada yang namanya hadis. Diam-diam aja kebaikan. Iya. Takut kelihatan sama orang. Iya. Nggak ada yang namanya aturan, sunnah dan sebagainya itu yang dicontohkan oleh nabi-nabi itu tidak ada. Oh jadi para utusan Tuhan pun mencontohkan melakukan kebaikan nyata gitu. Betul lah begitu. Kalau ya sekali lagi kalau misalnya tidak ada contoh seperti itu tidak ada yang namanya riwayat dong gitu kan. Bukan ria jadi ya gitu ya. Bukan tidak itu contoh. Ria, ya, tidak. Karena selalu personal tadi kalau itu ya. Iya, kan kepikirannya baru kepikiran sekarang ya. Betul. Soalnya ini kan banyak saya lihat orang-orang baik gitu melakukan banyak hal tanpa pamrih, tapi begitu mau diekspos atau gimana untuk menginspirasi orang lain, beliau tuh malu. Gitu ya. Kan udahlah saya mah nggak usah disebut-sebut, nggak usah ini daya. Itu mah saya lakukan ikhlas gitu tanpa pamrih apapun. Iya, memang idealnya seperti itu ya. Itu ideal. Tapi kan berita cepat menyebar. Justru berita akan menyebar ketika kita melakukan hal seperti itu. Iya. Akhirnya kan double kan, mengharumkan namanya jadi double kan ya. Oh dia mah nggak mau diekspos. Oh dia orang baik.
Nah pertanyaannya apakah orang ini benar-benar tidak mau diekspos ataukah dia ingin melipat gandakan terlihat baiknya? Personal lagi Pak. Merendah untuk meroket gitu ya. Ya merendahkan diri untuk meningkatkan mutu. Iya. Nah ada yang begitu, ada juga yang memang benar-benar dia tidak mau diekspos dan ini dia lakukan aja, sudah gitu. Iya, saya pernah ketemu yang begitu. Itu orang sangat baik, sangat bagus gitu, bisa menginspirasi banyak orang gitu yang dia lakukan. Tapi ternyata nggak mau gitu, kelihatan atau ketahuan sama orang itu betul nggak mau aja. Ya tapi kan kita tahu ya. Ya kita tahu sih. Nah sudah kita sampaikan saja pada orang lain. Oh gitu. Iya tentang kebaikannya. Iya, iya. Dan mudah-mudahan kebaikannya itu bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Terus kalau yang pribadi nih, memang khawatir ya gitu, suka ada juga sih. Tapi bagusnya kebaikan itu dilakukan terang-terangan atau Kita ngajak dong orang lain untuk berbuat kebaikan yang sama. Oh itu ya niatnya di situ. Iya, rame-rame Orang dong. lain untuk berbuat baik ya. Ya rame-rame, makanya kan ada yang namanya ini baksos gitu ya. Iya iya iya. Nah itu tuh kita rame-rame, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi bukan buat ria gitu ya, foto Bukan. dipublikasi. Ayo kita- malu-malu gitu kita tuh nulis kita teman-teman kita melakukan apa gitu kemana menyalurkan Justru- bantuan atau apa gitu. Ayo ajak, ayo bareng-bareng, kita action, kita rubah gitu kan. Iya. Jangan hanya diam saja, jangan hanya karya kata saja yang kita munculkan. Ayo karya nyatanya apa? Ayo kita bareng-bareng. Loh, saya tidak mau seperti kalian katanya. Ada yang bikin pembenaran seperti itu. Urusan amal saya itu urusan saya dengan Allah katanya. Betul. Cukup Tidak mau kalian tahu, itu tidak perlu. Iya, itu benar begitu atau hanya ngeles saja, gitu kan? Nah, itu masalah juga karena bukan apa-apa, karena itu banyak sekali dipergunakan oleh mereka yang memang tidak punya karya nyata dan itu dipergunakan untuk ngeles, begitu kan? Untuk menghindari itu biar terlihat baik di mata orang lain. Makanya kalau begitu langsung kita ajak kerja sama saja. Kalau misal begitu, ayo kita bareng-bareng, gitu kan? Oh iya iya. Ayo kita bareng-bareng. Apa yang bisa kita perbuat? Apa yang bisa kita berikan pada umat? Gitu kan. Iya. Jangan sembunyi-sembunyi. Kalau misalnya mau sembunyi pakai topeng aja, gitu kan. Oke. Jadi Batman atau jadi apa? Bertopeng gitu ya. Di pahlawan bertopeng. Bertopeng. Tapi kenapa kita tidak mau ajak orang lain, gitu kan? Iya sih. Soalnya sayang sekali orang baik malu-malu, tapi orang menyebarkan keburukan tuh udah nggak ada. Justru malunya expose, lagi. ya, mengekspos diri. Iya. Jadi Tinggi iya, ya, Lutfi, ya. jangan-jangan tersebarnya keburukan itu karena orang baik tidak mau muncul. Nah justru itu sudah waktunya kita kita bergerak, begitu kan? Oke. Jangan sampai keburukan yang diekspos terus. Betul itu. Buka topeng ya Lutfi. Kita turun ke jalan gitu, pakai jubah bertopeng. Iya, kalau Satria bertopeng kan dia menggunakan topeng untuk melindungi orang-orang dicintai. Karena harus melindungi keluarganya. Jangan sampai keluarganya jadi sasaran penjahat, begitu kan. Itu mas Satria bertopeng. Kalau Satria bergitar, jangan sampai gitarnya itu dicuri orang karena dia tidak bisa jadi Satria lagi. Nah, ada pertanyaan? Ada Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kang wabarakatuh. Diki dengan Risa dari Sampurasun Bandung. Rampes. Dari siapa? Kang mau Risa dari Bandung. Iya, iya. Teh Risa. Kang mau nanya. Nanti dulu teh gitu itu atau kopi? Teh atau akang Bisa gitu. jadi, bisa jadi. Kang mau nanya, bagaimana jika orang tua kita memaksa kita menjadi apa yang mereka inginkan? Padahal anak sudah tahu blueprintnya apa. Padahal anak sudah tahu blueprintnya itu apa. Gitu. Apakah termasuk karena tidak spiritual orang tuanya, tidak paham mungkin? Mohon penjelasannya, nuhun Kang. Nah ini bagaimana kalau orang tua kita memaksa kita menjadi apa yang mereka inginkan? Padahal yang bersangkutan sudah mengetahui apa yang pas mungkin dijalankan. Nah itu dia. Masalahnya apakah orang tuanya mendalami agama atau hanya kulitnya saja? Karena satu tugas orang tua itu ketika Luqman mengajarkan siapa Tuhannya dulu pada anak kan begitu ya. Iya. Nah tapi kita tidak pernah bisa mengajarkan pada orang tua untuk coba deh gitu kan. Kita ngomong ke orang tua, ayah atau ibu, tuh Luqman juga mengajarkan siapa Tuhannya dulu pada anak. Wah kemudian dicarekan gitu aja ke kolot. Bicarakan balikan. Kamu ini bla 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 bla. Nyahoanan cina ka kolot gitu. So tahu lo dan sebagainya. Itu kan akhirnya mereka melawan dengan ego. Oke. Nah, jadi kalau dulu kalau saya Diikuti. ikuti dulu, disuruh sekolah ikuti. Oke.
Tapi di seluruh ranking saya enggak. Kenapa Kang? Karena guruna keselen ke akang gitu. Akan membuat kesal guru gitu. Iya. Nah, itu Mengesalkan guru. mengesalkan gitu. Kayaknya bikin guru apa ya? Kesulitan menjawab banyak. Itu dia. Bahkan sering diusir dari kelas itu paling sering ya kan. Troublemaker kayaknya. Iya. Tapi akang mah teu baong gitu, karena kritis itu saja. Kritis tapi tidak nakal gitu ya. Akang mah teu baong teu. Teu. Sok tanya teman-teman akang, cuma aneh. Aneh ya. Akang Anehnya tuh- kenapa Kang? Karena beda gitu kan, karena freak, karena beda dari orang lain begitu kan. Jadi mungkin dari masa sekolah pun sudah berbeda ya. Memang. Cara berpikir apa yang ditanyakan, apa yang dipikirkan. Iya satu contoh lah di kelas 3 SD kan sudah demo sendiri gitu kan. Demo apakah? Ketika salah satu gurunya itu mengambil dana tabungan dari kelas gitu Oh iya suka ada tabungan untuk siswa ya. menyunatkan anaknya. Oke. Dan kemudian dana itu hilang. Nah, saya demo sendirian gitu kan. Oh, gitu yang lain mah teu wani. Nah, saya demo sendirian sampai dipanggil dan sebagainya. Sampai akhirnya malu kan gurunya itu. Nanti Bapak ganti katanya. Diam, coba tolong diam. Baik, tapi pan tadi gantian. Dan terbukti tidak digantian begitu kan, karena sudah terbaca ini pasti nggak akan ngeganti gitu kan. Iya. Ikuti dulu tadi Kang ya, yang orang tua. Orang tua mengikuti dulu saja. Suruh sekolahnya sekolah, agak masalah gitu kan. Cuma masalahnya kita akan mendidik diri kita sendiri dan kita akan melihat apa yang terjadi begitu kan, dan kita akan melihat apa yang seharusnya kita lakukan ketika di lembaga itu. Oke. Makanya akhirnya saya sekolah itu dalam artian bergaul ya. Iya. Iya. Jadi bukan Datang dalam ke tempat artian pengajaran ikut tetap sistem. tetap tapi gaul gitu kan. Gaul. Jadi dimanfaatkan juga ya kesempatan berada di situ tuh. Jadi nggak cuma mengejar nilai dan lain-lain saja. Bersosialisasi. Bersosialisasi dan lalu bersosialisasinya itu dengan baik dan benar gitu, apa yang bisa kita lakukan dan kemudian ilmu apa yang bisa kita pilih-pilih di sana gitu kan. Nah, Dan bagaimana kita bisa membantu mereka, bekerja sama dengan mereka gitu kan. Kolaborasi kan. jadi buat yang bersekolah dan berkuliah, jadi jangan hanya mengejar nilai saja ya. Karena begini, nilai itu bukan segala-galanya kok. Justru perusahaan-perusahaan multinasional yang dicari itu yang IPK-nya itu yang biasa-biasa aja, karena mereka gaul. Ya, betul. Akhirnya relasinya kan makin banyak. Ya. Justru kalau yang IPK-nya sangat tinggi, mereka cuma bisa jadi robot-robot dan patuh dan niru saja. Jadi tidak bisa berkreasi. Oke. Nah, jadi banyak begitu gitu, ya. banyak kan begitu. Makanya begini, kita akan mendidik anak-anak kita itu untuk menjadi dirinya sendiri, dan itu ajaran dari agama manapun juga begitu sebetulnya. Ya. Terutama di kita akan ajarkan dulu bagaimana mengenalkan siapa Tuhannya pada anak kan begitu. Oke. Kan kita bersaksi bahwa tiada Tuhan kan selain Allah gitu kan. Coba kumaha eta teh gitu kan. Itu dasarnya dulu itu seperti apa? Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, coba jelaskan pada anak-anak kita seperti apa. Dan mau ngerti budak mah. Gak akan mengerti, mereka itu gak akan mengerti. Akhirnya mereka nanya Allah itu siapa dan bagaimana. Mentok kita loh. Betul. Pertanyaannya memang kritis, anak-anak Allah ada di mana? Iya, justru itu lama-lama pertanyaan kan membuat kita mentok. Itu bisa-bisa membuat anak jadi tidak memiliki agama. Ya, karena tidak mendapatkan Jawaban yang memuaskan. Betul. Jadi orang-orang yang tidak beragama itu karena tidak menemukan jawaban Yang memuaskan. Jadi mengaku Oleh orang tidak tuanya. beragama gitu ya. Iya. Akhirnya kenapa? Yang disalahkan tuh jadi anak. Kenapa yang disalahkan jadi anak? Padahal yang harusnya disalahkan mah orang tuanya tidak bisa mendidik anak gitu kan. Ya, kenapa Bapak Ibu harus melakukan ritual Wah gitu. Kalau bisa menjelaskan dijelaskan. Tapi kalau enggak kebanyakan udah ikutin aja. Iya gitu. Ya. Kamu ikut Anak aja, bertanya-tanya nurut aja terus, dulu ya, gitu kan. Akhirnya yang terjadi justru pemberontakan yang muncul kan. Iya betul. Nah, ketika Luqman mengajarkan siapa Tuhannya dulu pada anak, itu yang diajarkan itu dengan contoh. Oh. Janganlah kamu bertuhankan sesuatu di luar Sang Maha Pencipta, begitu kan? Pentingkanlah dulu Sang Maha Pencipta. Jadi kita ikhlas dulu, belajar ikhlas dulu. Jadi kita akan bekerja semata-mata hanya karena Sang Maha Pencipta. Jadi ketika orang tua kita menyuruh kita itu untuk sekolah, begitu ya.
Nah, nggak apa-apa lah. Jadi apa yang mereka inginkan mungkin. Sampai level profesi, justru kamu itu harus jadi misalkan. Harus punya pekerjaan ini itu. Nah, itu adalah tantangan untuk kita untuk membuktikan bahwa kita adalah orang yang berbeda seperti apa yang mereka fantasikan. Oke, maksudnya begini. Sebetulnya sering anak itu dibentuk sesuai dengan fantasi orang tua. Orang tuanya pengen jadi dan tidak kesampaian gitu. Berfantasi, orang tuh berfantasi pada anaknya. Anak saya harusnya seperti jadi ini. Bagusnya seperti ini. Nah, itu kan fantasinya mereka. Iya. Yang dipaksakan pada anak-anaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Pembangkangan. Tidak sesuai kan ya? Iya. Yang terjadi adalah pembangkangan. Sok lihat sekarang. Faktanya lihat sekarang sok. Iya. Ada yang istilahnya memfasilitasi atau ngajejehkeun kalau bahasa Sundanya mah. Orang tua. Iya gitu. Nah, itu dia. Gitu. Nggak dipertanyakan lagi gitu. Iya gitu. Apakah orang tua itu sayang pada anak kita atau lebih sayang pada dirinya sendiri dan memperalat anak kita sesuai dengan selera dirinya? Takut dosa Kang nanya gitu. Ya? Anaknya nggak berani. Nah itu dia. Apakah dia itu yang namanya orang tua itu? Mereka benar-benar mengajarkan pada anak itu ajaran dari Sang Maha Pencipta, ataukah ajaran yang sebetulnya seleranya dia melakukan pembenaran-pembenaran dengan menggunakan ajaran-ajaran dari Sang Maha Pencipta? Ya. Kan banyak yang seperti itu ya. Membuat pembenaran-pembenaran dengan apa misalnya, awas kamu nanti durhaka gitu kan. Ada ya sama kayak gitu. Anak mah harus mengikuti kemauan orang tua, udah ikutin aja. Jangan sampai kamu nanti jadi anak yang durhaka. Jangan sampai kamu nanti di akhirat akan masuk neraka gitu kan. Padahal justru apa yang mereka perintahkan pada anak itulah yang membawa mereka ke neraka. Gimana kalau begitu? Dan mereka tidak sadar bahwa mereka itu sedang menjerumuskan anak-anaknya ke neraka dengan cara tidak mengajarkan dulu siapa Tuhannya, sehingga anak-anak itu menduakan Tuhannya. Tuhan mereka akhirnya jadi nilai, Tuhan mereka akhirnya jadi status. Wah, syirik itu dosa yang terberat. Jadi dosa yang tidak berampun. Jadi Tuhan itu yang dipertuhankan bisa macam-macam. Iya, yang dipertuhankan itu akhirnya status, nilai, duit, gelar dan sebagainya, dunia. Akhirnya semua yang benar-benar kita sayangi, keterikatan kita pada yang namanya orang tua, akhirnya kita lebih nurut pada orang tua. Tuhan itu bukan cuma patung kata yang Iya, bukan. Iya, jadi berhala kita berubah. Nah, apakah orang tua membuat dirinya menjadi berhala? Itu pertanyaan bukan, begitu kan? Iya. Coba tanya pada diri kita sendiri, apakah kita orang tua membuat diri kita menjadi berhala untuk anak-anak kita? Ya, anak-anak harus mengikuti perintah kita. Betul. Lebih memprioritaskan kita daripada perintah yang Maha Kuasa. Betul. Gitu. Tapi pembenarannya kan saya mengikuti perintah Sang Maha Pencipta, iya gitu. Kenapa ego yang lebih dimunculkan? Harus dipikirkan sampai situ ya. Itu harus. Jadi tanggung jawab orang tua tuh banyak ya ternyata ya Kang Robi. Bukan hanya memenuhi kebutuhan, tapi pendidikan juga ternyata tanggung jawab penuh ya, betul. Bukan cuma itu aja ya. Sekarang begini sajalah pertanyaan awal ketika menikah ya. Apakah kita punya anak itu untuk status atau memang untuk bertanggung jawab pada anak? Sebagai anak. Jujur, enggak. Kita menikah. Kan udah menikah nih. Nah, nanti dulu, kenapa kita menikah? Apakah kita memang ingin membentuk rumah tangga, ataukah ini hanya sekedar status saja biar nggak diomongin orang lain bahwa kita belum menikah? Karena di masyarakat kita sudah waktunya misalkan. Nah kalau gitu ganti aja agamanya. Udah beres gitu kan, kerja udah gitu. Apalagi kalau gitu ganti agamanya jadi agama masyarakat. Jadi di KTP-nya ganti gitu ya? Agama aturan masyarakat. Aturan masyarakat. Iya. Kan aturan gawe manusia. Ini mah jadi aturan gawe masyarakat. Iya. Gawe masyarakat. Iya. Jadi yang prioritaskan itu masyarakat atau Allah sih, itu kan? Nah, kalau misalnya yang diprioritaskan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, jadi otomatis kita harus mengikuti perintah Sang Maha Pencipta dulu nomor 1, begitu kan? Bukan masyarakat, karena dipusuhan ke masyarakat mah. Yang penting mah ulah dipusuhan ke Allah. Itu dalam berbagai hal gitu kan? Menikah pun harus begitu ya, harus bismillah juga ya dengan nama Allah juga ya. Makanya kalau misalnya karena status rata-rata cerainya gampang kan ya?
Egonya kan yang lebih besar. Iya, iya. Karena dia menikah untuk cari kesenangan, bukan untuk bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Tutorialnya diajarkan juga di infotainment. Kalau tidak cocok, segeralah. Pengamat ini kalau Ini fenomena sosial. Berkaitan juga. Iya, itu artis-artis secara tidak langsung gitu kan banyak yang diliput gitu, yang bermasalah jadi nggak mencari solusi langsung aja. Itu yang kelihatan ya, nggak tahu juga sih. Itu bukan artis ya, itu aktris. Oh, aktris. Beda aktris, artis, aktor itu lain. Oh, lain kan? Lain. Kalau artis itu seniman, Ya, ya, ya. seniman atau seniwati, dan dia itu art itu kan seni. Artis itu bisa jadi pelukis, penyanyi. Oke. Tapi kalau tukang sinetron itu aktor atau aktris, Oh, aktor. karena dia acting. Oke. Oh, acting. Beda ya, beda. Wawasan buat saya. Beda. Nah, jadi apa yang mereka liput itu adalah orang-orang terkenal yang sering masuk TV. Nah, betul. Begitu kan? ya. Karena mereka sering masuk TV, jadi mereka dikenal orang kan. Ya. Akhirnya lebih gampang digosipkan kan. Nah, gosip itu sekarang jadi komoditi. Ya, ya. Nah, apakah itu Islami? Tidak. Nah, jawabannya mah tidak, tapi penontonnya Iya, banyak rame. Nah, melindungi keluarga dari tayangan tidak bermutu itu penting ya zaman sekarang. Banyak ya memang tayangan. susah kalau misalnya orang-orang tuanya sendiri lebih senang nonton yang begitu. Iya, ya. Anak-anak jangan nonton sinetron. Iya, tapi beri jempol nontonnya terus ya susah lah. Iya, ya. Tapi ada ya orang-orang yang hanya mengerti sampai sebatas itu. Lain tontonan yang lebih tinggi nggak ngerti, yang ngertinya sinetron gitu kan. Jadi Karena dia cuma bisa levelnya- memahami cerita aja gitu. Iya, levelnya hanya sebatas begitu. Iya, iya. Harus dimaklumi itu kan Luffy. Iya. Betul. Padahal kalau kita lihat di negara lain gitu ya, yang katanya tidak beragama atau gimana, tayangan bermutunya banyak gitu. Banyak yang bisa diangkat masalah sains jadi hiburan gitu, bukan cuma masalah Betul. drama atau Kehidupan itu aja sehari-hari gitu. ya. Nah, bukan cuma film aja hiburan itu, sains bisa jadi hiburan gitu kan. Betul, karena mereka dididik untuk berbuat sesuatu. Nah, karya nyata itu Kang. Iya. Oh iya. Iya. Mereka akan berbuat karya nyata. Iya. Itu. Dari trik-trik yang seolah-olah mustahil di film dibedah gitu kan. Wah, ternyata seru gitu. Jadi Iya. banyak, jadi malah ada penemuan baru berdasarkan itu tuh. Ya karena levelnya juga nyampe ke sana. Udah sampai ke sana. Spiritual dulu nih kita harus Iya, keluar iya. dulu, Luffy. Oke. Bukan apa-apa, levelnya itu level dari kecerdasan mereka. Makanya lihat orang-orang yang membuat maju itu bukan orang-orang yang dikontrol oleh orang lain kan. Ya, yang berpikir Mereka yang mandiri. Iya, yang mereka mandiri, mereka bekerja sendiri dan mereka tuh menciptakan atau menemukan sesuatu, menemukan sesuatu, menciptakan sih enggak ya. Tapi mereka memodifikasi sesuatu sehingga menjadi penemuan begitu. Oke. Karena mereka tidak bisa mencipta, kita juga tidak bisa mencipta. Dari tidak ada terus ada mah tidak ya. Jadi yang sudah ada ya, Iya. dirangkai, dimodifikasi. Kita memodifikasi, jadi itu adalah penemuan. Oke. Nah, penemuan-penemuan seperti ini penting dan itu tidak akan didapat kalau misalnya kita selalu copas. Tidak akan didapat kalau selalu copas. Iya, selalu copas. Oh iya, kalau ya, mengekor aja gimana yang Iya. di depan tidak akan melampaui sulit. Ya. enggak akan bisa. Nah, makanya ketika kita diperintahkan untuk melakukan apa yang orang tua mau, Oke. nah yang paling di tengah itu kita harus memaklumi dulu orang tua kita levelnya di mana gitu kan. Pertama maklumi dulu orang tua kita. Ya, level orang tua kita di mana. Kalau levelnya masih di bawah yang seharusnya, Ya. yang seharusnya Allah perintahkan, kita maklumi dulu. Memang segitulah level orang tua kita. Oh, jadi- Jangan marah pada mereka, Iya, maklumilah mereka. Karena sakitu levelnya gitu kan. Ya, ya. Karena segitulah level mereka. Akhirnya kita turut dulu aja. Karena kalau kita membangkang itu mereka tidak mengerti. Pembangkangan kita itu sebetulnya adalah karena kita mengetahui persis siapa kita. Oke. Dan mereka tidak mengetahui persis siapa kita. Ya, ya. Nah itulah. Dan mereka sebetulnya tidak siap jadi orang tua. Tidak siap. Karena mereka menikah tuh karena status. Oke. Jadi orang tua itu harus ada kesiapan juga ya jadi Ya orang tua. iyalah, nanti pertanggungjawabannya berat loh. Tapi ini tidak diajarkan kan kalau nyupir ada sekolah belajar mengemudi gitu ya. Masak Iya. ada belajar memasak. Nah, ini Iya, berumah tapi- tangga menjadi iya. orang tua. Tapi kenapa masih banyak tabrakan gitu? Walau mungkin itu tidak ikut sekolah mengemudi. Bukan, karena yang mengemudinya adalah dia. Oh. Yang ikut tadi Kang. Iya. Yang mengemudi itu ada si supirnya ini, bukan sekolahnya kan? Ya. Itu sekolah mengemudi ya sah-sah aja. Orang sekolah mengemudi itu diajarkan teorinya, ini setir, ini kopling, ini rem, ini gas. Nah ini persneling kan gitu kan. Nah ini mobil begini seperti ini, yang matic seperti apa.
Oke. Itu teknis dari kendaraan yang sedang akan kita naiki, gitu kan? Itu teknis. Itu teknis. Yang menerima kita kan? Iya. Iya, kumaha urang we pan. Situasi lapangan. Iya. Nggak bisa mau menuju Jakarta berapa kali digas, setelah berapa lama belok kiri gitu ya. Berapa perjalanan belok kanan. Dan kita menyesuaikan dengan keadaan kan ya. Itu dari filosofi nyetir itu. Tidak bisa direncanakan juga ya. Di dalam harus fleksibel sekali. Tiba-tiba di jalan tiba-tiba ada yang menghalangi, tiba-tiba ada lubang kan kita mesti hindari. Iya. Dan kemudian tiba-tiba ada tabrakan di sana, itu kita harus mengerem, kita harus sabar dulu. Iya. Nah, ya itulah filosofi itu, ada semua yang filosofi. menyeberang tiba-tiba gitu. Ya iyalah, surat izin mengemudi mah. Lihat yang tabrakan kan punya SIM ya. Nah itu ya, betul. Kebanyakan malah punya. Kebanyakan sebagian besar punya SIM yang tabrakannya sampai meninggal gitu tabrakannya. Iya. Skill personalnya berarti ya. Iya. Bagaimana kita mengendalikannya? Ya, itu dia. So oke lah, yang nama lihat faktanya gitu kan, lihat faktanya. Yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang sudah punya, rata-rata sudah diizinkan mengemudi. Iya, gitu sudah diizinkan mengemudi yang punya SIM dan mereka masih melanggar gitu kan. Iya. Dan mereka masih tabrakan juga, berarti tidak laik merenya. Iya. Disediakan garis merah, iya masih putih, gitu, masih melanggar. Sudah ini jelas-jelas busway gitu, tapi masih dipakai merah. gitu kan. Iya, Kan saya disuruh itu, iya kalau disuruh kan karena saking macetnya akhirnya kan busway dipakai. Oke. Dan itu fleksibel kan. Fleksibel. Nah jadi tetap aja kita lihat faktanya, meskipun dia sekolah mengemudi, Ya. dan dia dapat SIM dan punya SIM, anggar roy. Betul. Justru yang tabrakan yang pada punya SIM. Yang tidak Tetap punya SIM banyak juga iya. gitu ya, walaupun itu tidak jaminan. Iya, yang tidak punya SIM belum tentu dia tabrakan loh. Siapa tuh yang tidak punya SIM lebih waspada, terutama lebih waspada kalau ada polisi gitu kan. Selain mengamati jalan, mengamati situasi juga ya. Karena orang yang tidak punya SIM itu lebih paranoid. Oh ya, sensitif. Dia lebih waspada. Lihat polisi kan. Kalau spionnya lengkap lihat belakang, jangan-jangan ada juga. Iya. Kalau yang punya SIM dia lebih aman kan, dia lebih merasa tenang. Akhirnya dia lengah. Iya. Kalau ada apa-apa dia akhirnya jebret gitu tuh. Kang, itu mah belum tentu Kang. Buktinya saya tidak, iya Anda gitu kan, tidak. Yang lain mapan beda daripada Anda. Iya. Mungkin yang tidak punya SIM itu berhenti di belakang garis gitu ya. Lebih mentaati peraturan, maju kalau hijau karena yang tidak mau mencolok. Iya, karena tidak mau melanggar kan yang tidak punya SIM. Nah yang punya SIM kadang-kadang suka lebih tidak waspada. Yang nggak punya SIM nggak mau ngelanggar. Atau yang nggak bawa SIM gitu, betul-betul hati-hati SIM juga ketinggalan. Iya, karena tidak mau melanggar. Terus waspada, di sana ada razia, langsung muter balik kan. Meter, ya. Iya. Kalau yang punya SIM kan tenang-tenang tuh, ada razia. Tinggal nunjukin aja kalau ditanya. Iya, peknya tinggalin. Wah. Nah itu kan. Ini karena kita ngomongin SIM ini. Kang Lutfi harus fleksibel. Iya. Nah dari sana, ini kan kita bicara tentang yang namanya pendidikan atau pengajaran kan. Iya. Nah itu jadi tidak ditentukan oleh bagaimana orang itu dari pengajarannya atau pendidikannya itu. Iya. Nah karena sekali lagi pendidikan itu adalah contoh, pengajaran itu adalah doktrin. Pendidikan adalah contoh, pengajaran adalah doktrin. Oke. Nah itu jadi pilih yang mana. Kalau kita lebih suka di doktrin, ya sudah kita jadi robot. Kalau kita lebih suka dididik, berarti kita tidak akan jadi robot, kita akan jadi diri kita sendiri. Dan punya karya nyata Kang ya. Betul. Nah makanya bukan apa-apa. Ketika orang tua kita memaksa kita menjadi orang lain, betul, menjadi sesuatu. Seperti tadi pertanyaannya kan ya. Iya, dari Teh Risa. Iya, kita akan hidup sesuai dengan fantasi dari orang tua kita. Oke. Nah, kita justru akan didik untuk jadi jauh lebih fleksibel. Ya. Kita akan punya ilmu yang jauh lebih luar biasa lagi. Karena kita akan tahu bagaimana trik-triknya untuk mengakali mereka. Ya. Bagaimana ini apa yang namanya kita bisa masuk ke satu lingkungan yang kita memaksa untuk A dan kita bisa masuk jadi B, kita juga bisa masuk jadi C, itu luar biasa. Nah ini ngomong-ngomong kunon paremnya ya nanya monitornya ya. Sebentar. Bertiga ini kamu hebohan. Oh itu parem apa sih apa? Ya udahlah baterainya soak meren. Ya sudah. Kehabisan baterai. Iya. Tapi di sana kita punya monitor lain dan punya monitor ini grafik. Iya. Tetap berjalan. Iya. Ada panarunga berikut kan yang mengirim pertanyaan? Boleh. Oke, sebelumnya saya infokan juga bagi yang mau mengirimkan pertanyaan, sebutkan nama dan asal kota, kirim SMS ke
0897 416 7919. Diulangi 0897 416 7919. Silahkan sebutkan nama dan asal kota. Oke, ini berikutnya Kang, sebentar. Nah, ini dari Teh Dev di Bandung. oke deh. Assalamualaikum Kang Diki. Waalaikumsalam. Anak yang disiksa fisik dan psikis oleh orang tuanya sebaiknya bersikap bagaimana terhadap orang tuanya? Bolehkah menghindar? Ya segitu Kang. Jadi Berapa tahun umurnya materi anaknya? orang tua. Iya ya betul ya. Itu dia berapa tahun umurnya? Wah ini tidak spesifik ini pertanyaan. Anak juga ya. Anak orang tua. Iya iya. Kalau anak-anak kecil ya kasihan lah. Dia tidak akan pernah bisa melawan dan akhirnya bisa membentuk anak itu jadi nakal luar biasa. Dan akhirnya semua kemarahan dia itu akan ditumpahkan ke orang lain. Akhirnya biasa si anak jadi bulliers. Jadi di rumahnya tertekan sama orang tua, Iya. di luarnya ganas gitu ya. Bukan duren di luar. Manggis. Manggis atau dukuh atau rambutan. Ya, nangka aja. Ya di luaran gitu. Iyalah pasti dia akan Berbuat honor. melampiaskan tuh di luaran. Jadi dia jadi bulliers. Iya iya. Tukang ngebully orang lain nanti. Ini banyak juga nih pertanyaan tentang parenting dan itu ya, Iya, anak nanti pendidikan itu ini parenting ternyata nanti. banyak yang Kelas lain itu. Iya. Karena kita belum selesai soal ini, soal bismillah pun tadi kita belum selesai. Jadi anak-anak yang dibully oleh orang tuanya, dia akan jadi anak yang membuli orang lain. Oke. Dan itu bakal begitu. Itu hukumnya. Oke. Dan kalau enggak si anak jadi bunuh diri. Nauzubillah. Banyak yang begitu loh. Tertekan soalnya Kang ya. Banyak yang begitu loh. Sekarang mulai banyak anak-anak berani bunuh diri banyak. Oke. Dan sekarang banyak anak-anak yang sudah bisa membuat dirinya sakit. Maksudnya gimana? Jadi begini, ketika orang tuanya menyuruh sesuatu yang dia tidak sukai, si anak itu akan jadi sakit. Karena dia membuat tubuhnya itu menjadi sakit. Itu hebat juga ya, kayaknya mengenali tubuhnya, bisa mengendalikan gitu. Bisa, karena dari alam bawah sadarnya. Saat jadi sakit. Batuk Iya. gitu ya, atau tiba-tiba. Sekarang gini saja, salah satu itu kan menangis ya. Menangis itu salah satu self defense anak kan. Oh iya. Ya. Tapi bisa self defense anak atau misalnya menangis itu adalah salah satu cara pemaksaan anak pada orang tua agar orang tua mengikuti apa yang dia mau begitu kan. Jadi ada pesan di balik tangisan itu ya. Iya. Ada pesan yang ingin disampaikan sama anak. Jadi kitalah orang tua yang seharusnya memasuki mereka. Jangan langsung suruh diem juga ya, harus diidentifikasi juga ya sebagai orang tua. Nih anak nangis kenapa nih? Iya, makanya Luqman itu mengajarkan siapa Tuhannya dulu pada anak kan. Ya. Tapi dia tidak membuat dirinya menjadi Tuhan. Tuhan yang harus diikuti oleh si anak. Kalau anaknya sudah mengenali Tuhannya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki otomatis kan ya. Otomatis dia bisa jadi anak yang baik. Mungkin ada kekhawatiran dari orang tua juga, wah nanti kalau gimana anak saya tidak memperlakukan saya baik kalau saya sudah tua nanti atau gimana. Berarti gitu. dia tidak beriman karena orang-orang beriman itu dia tidak khawatir dan dia tidak sedih hati. Waduh. Jebret Kang Lutfi. Hai. Orang-orang beriman itu dia tidak khawatir dan dia itu tidak sedih hati. Karena orang-orang yang beriman itu tahu persis bahwa Sang Maha Pencipta itu selalu memberikan yang terbaik. Iya. Dan tidak ada apa yang dikhawatirkan kalau kita bisa mendidik dengan baik. Iya. Toh kita juga tidak tahu umur anak kita sampai kapan. Iya. Kita makan mikirnya anak kita itu akan umur panjang dan sebagainya, tidak pernah terfikirkan besok tiba-tiba meninggal. Yang ditanya mah siapa Tuhannya kan? Iya. Walaupun anak ya, Iya. tetap aja pertanyaannya Tetap saja sama. Nah, yang ketika mau dilahirkan juga ditanyakan siapa Tuhannya kan ya? Iya. Ketika sebelum dimasukkan ke dalam tubuh ini, iya, masih di dalam ditanya dulu kan siapa Tuhanmu? Kita langsung bersaksi kan? Iya. Nah, kita dirusak, kesaksian kita itu dirusak oleh kepentingan duniawi, oleh kepentingan-kepentingan yang namanya orang tua yang tidak mengerti dan tidak paham agama yang mereka anut. Iya. Nah ini bahaya karena nanti akan mengajarkan dan mendidik pada anaknya untuk sama-sama tidak paham pada agama yang dianutnya itu. Oke. Akhirnya lihat umat-umat beragama, majukah mereka? Jujur. Iya. Malah mungkin Tidak, Kang. jadi khawatir. Saya Sejauh dulu tidak deh, tidak membelokkan. jawab lagi loh itu Kang Lutfi. Nanti bilang membelokkan lagi, padahal iya gitu, membelokkan. Nah itu dia. Nah ini yang bahaya.
Jadi kita harus berani jujur, kita harus berani melihat fakta, kita juga harus berani mengakui ketika kita salah. Kita tuh selalu cenderung bikin pembenaran-pembenaran. Nah ini sesuatu yang nanti akan diikuti oleh anak kita, sehingga anak kita selalu bikin pembenaran. Iya, nyontoin orang tuanya. Iya, mengikuti kan, orang tuanya juga bikin pembenaran-pembenaran, sedikit-sedikit bilang enggak, sedikit bukan begitu, sedikit-sedikit tidak mau mengakui kesalahannya. Kan ini mah begini, terus bikin pembenaran, anak pun jadi akhirnya ngikut. Nah, akhirnya itulah yang namanya dari Bismillah itu sendiri. Kan kita lagi ngomongin Bismillah ini ya. Bismillah dengan nama Sang Maha Pencipta, dengan nama Ilah, dengan nama Allah yang kita sembah dan kita puja. Nah itu akhirnya tidak ada, akhirnya hilang. Karena kita tidak diajarkan itu pertama kali. Kita diajarkan ritualnya saja tanpa mengenal itu. Lihat sekarang, anak-anak diajarkan hafalan itu luar biasa kan ya. Hafalan. Tapi apakah mereka diajarkan mendirikannya? Itu tidak. Ya, mungkin karena orang tuanya pun tidak mendirikan atau tidak tahu gitu. Ya iyalah, itu mah sudah jelas ya. Ini sekolahnya, ini mah sekolahnya. Oh, sekolahnya ya. Lihat saja. Bayar mahal, diajarkan hafalan, seolah-olah dengan hafalan yang banyak itu hebat. Iya, dan biasanya orang tuanya bangga kan kalau anaknya jago hafalan kan. Nah, itu dia. Jadi bisa karena bangga kan. Asing. Dengan nama bangga kan ya? Betul. Bukan dengan nama Allah ya? Iya. Itu dia. Tuhannya jadi bangga. Kamu jadi anak tuh harus bikin orang tua bangga, orang tuamu bangga. Harus jadi kebanggaan orang tua. Nah itu dia. Dan berarti jadi pada pengen membanggakan orang tua kan. justru itu. Akhirnya kita hidup, si anak itu hidup dari fantasi orang tuanya. Cilaka ya. Iya, jadi dengan nama Allahnya itu nggak ada. Cilaka 2 gelas kan. Iya kan. Nah terus yang kedua, segala puji bagi Allah. Lihat tuh. Dipuji tem disenang pisan ya. Ya. Dan segala macam piagam itu dipajang agar kita tuh dipuji. Terus kita memuji-muji anak-anak kita, memuji-muji apa sesuatu yang kita banggakan, memuji-muji motor kita ya. Oke, tuh. Wah motor aing mah hade. Motor kamu apa? Motor kamu ini, wah murah itu mah. Masih keren saya gitu ya. Motor saya mah ini nih asik nih, soalnya ini harganya juga wah luar biasa, ini mahal gitu. Ada toiletnya motornya. Motor kita mah ditanjakan nggak perlu ini, nggak perlu ngoper gigi. Gitu kan. Cukup di gigi 3 kita kuat ditanjak. Motor kamu mah, ya kayak gitu-gitu. Terus membangga-banggakan. Iya. Jadi kendaraan itu akhirnya jadi status kan? Iya ya, bukan sebagai tools lagi ya. Bukan sebagai tools, bukan sebagai kendaraan, akhirnya jadi status. Fungsi yang penting kan. Terus kita senang jujur, senang nggak dipuji? Senang. Langsung dijawab. Betul. Kita belajar kesalahan. Belajar dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya penarungan ya. Kita langsung jawab. Iya. Senang Van, dipuji ya? Ya. Padahal sekali. Padahal tiap 5 waktu kita itu bilang ya segala puji bagi Allah ya. Iya. Nah, berarti kan kita itu benar-benar lalai kan ya. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim. Waduh. Sahun. Segala puji gitu. Segala puji bagi Allah. Semua gitu ya. Semua pujian yang ada tuh harusnya hanya buat Allah aja. Betul. Tapi kita senang dipuji. Gitu kan. Beres. Kenapa coba? Kita senang dipuji karena itu enak ke ego kita. Karena kita merasa hebat, merasa lebih dari orang lain. Orang lain tuh gak ada apa-apanya dibandingkan kita. Nah Kang, jadi sebenarnya si ego ini tuh buat apa Kang? Nyusahin mah Kang? Ego itu adalah sarana untuk bertahan hidup. Karena kalau misalnya manusia tidak ada ego, manusia tidak akan bisa hidup. Karena ego itu bagian dari nafs. Kita akan bisa mempertahankan diri karena ada ego. Tapi kitalah yang harusnya mengendalikan ego itu. Jangan sampai kita dikendalikan oleh ego itu. Karena itu manusia dikasih akal gitu Kang. Betul. Hese. Itu hese. Karena bung hese. Jangan di mindset susah. Oke. Bung hese itu bukan hese, bung hese. Tapi mungkin gak sih Kang, ego itu dihilangkan atau nafsu itu dicabut? Ya tidak bisa. Biar tidak bermasalah lagi. Nah itulah makanya ada yang namanya rukun Islam itu kan 1 apa? Syahadat. 2 apa? Sholat. 3 apa? Beda-beda Kang. Yang ketiga. Ya sok terserah lah. Pokoknya syahadat, sholat, puasa, zakat, haji gitunya. SPCH. Jadi gelar lagi sekarang bagian ritual. Nah puasa itu apa coba? Itu salah satu carana untuk mengendalikan nafs.
Oh jadi itu tuh salah satu sarana untuk mengendalikan nafs. Oke. Nah, jadi di balik wajibnya itu juga kita harus tahu juga gitu ya. Ya iyalah, tapi itu tidak akan bisa terjadi, tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak ikrar dulu. Tidak ikrar dulu bahwa Tuhan kita itu Sang Maha Pencipta. Iya. Iya, syahadat dulu kan. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Oke. Dan kita juga bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Kenapa kita jadi ganti nabi ini teh? Ya, karena dia bersorban, karena dia ini harus kita turuti. Kok nabi kita dikemanain nih? Iya, Muhammad kita sudah dikemanain? bersaksi, ya. Loh, kan mereka itu kan ini pengganti. Nanti dulu. Memenuhi syarat tidak jadi pengganti, jangan GR gitu kan. Iya. Dilihat dulu ya, selaras nggak perilakunya, iya, perilaku dan omongan. Iya, justru itu. Kalau ternyata selaras ya nggak diikuti nggak ada masalah gitu. Iya. Tapi kalau enggak ya kita juga harus pakai akal kita. Gitu. Iya, ini melanggar rambu-rambu lalu lintas selalu ngotot gitu kan. Iya. Sudah jelas itu perilaku yang salah. Apakah itu yang menjadi utusan pengganti utusan Rasul kita? Ya enggak lah, kita juga bisa milah-milih. Karena dia berpakaian seperti itu belum tentu itu jaminan gitu kan. Karena dia fasih berbahasa Arab belum tentu itu jaminan gitu kan. Enggak. Hati-hati itu. Jadi jangan sampai surga kelihatan seperti neraka dan neraka kelihatan seperti surga. Ini adalah salah satu tanda kiamat kan. Iya. Nah sekarang kan seperti itu. Yang salah seolah-olah benar gitu. Iya, yang benar seolah-olah salah. Karena banyak dan sering. Iya. Tapi coba lihat deh. Apa yang kita bicarakan ini menggedor alam bawah sadar nggak? Ya, kalau saya sih ya. Ya, sebetulnya semua orang juga tergedor dengan apa yang kita omongin ini. Oh gitu. Iya. Ya banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan gitu. Contoh keseharian tapi tidak terpikirkan, tidak dipikirkan. Iya. Karena malas berpikirnya. Aduh. Karena terbiasa. Karena kita terbiasa dengan doktrin-doktrin yang masuk. Karena kita terbiasa dengan pendapat yang dipaksakan pada diri kita. Karena kita terbiasa dengan apa yang diharuskan oleh orang lain, bukan yang diharuskan oleh Sang Maha Pencipta. Itu yang menjadikan kita menjadi mundur. Kita lebih nurut pada orang lain daripada Allah. Iya. Tuhan kita Allah loh, bukan manusia, bukan mereka yang pakai pakaian-pakaian yang inilah ke suatu bangsa, suatu bangsaan lah gitu kan. Tidak lah gitu kan. Tuhan kita tetap Allah. Bagaimanapun juga kita tidak akan merubah siapa Tuhan kita. Tuhan kita adalah Sang Maha Pencipta. Oke. Jadi Nabi kita adalah yang diutusnya itu gitu kan. Nah jadi jangan berubah Nabi kita itu. Jangan lepas dari ikrar kita. Jangan lepas dari syahadat kita. Nah ini sedikit-sedikit kita berbeda dengan mereka. Kita diprotes. Biarin aja. Oh gitu Kang. Biarin aja. Menyikapi orang yang berbeda pendapat gimana Kang? Nah itulah kata Sang Maha Pencipta pun, kata Allah pun, inakum lafi qauli muhtalif. Sesungguhnya kalian benar-benar dalam keadaan yang berbeda pendapat. Oh jadi sudah memberikan informasi itu ya? Iyalah, itu kata Sang Maha Pencipta. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kita disuruh untuk memaklumi mereka yang berbeda pendapat. Ya silahkan saja, itu keyakinan mereka. Lakum din nukum wal yadin. Lakum din nukum wal yadin. Ya din kamu, din aku gitu. Personal itu tadi Kang. Iya, personal. Jangan paksakan untuk memperbesar kelompoknya. Jangan memaksakan keinginannya atau memaksakan pendapatnya pada orang lain. Apalagi berani-berani mengatakan orang lain itu sesat. Karena yang mengetahui siapa yang tersesat itu hanya Sang Maha Pencipta, hanya Rob. Kan dikatakan kan inna Rob baka huwa alamu biman dhalla an sabili. Sesungguhnya Rob lah yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, begitu kan? Wa huwa alamu bimanih tada, dan mengetahui pula siapa yang mendapatkan petunjuk. Nah, itu kan jelas itu kan, An-Najm 30 dan ada 3 ayat lain yang bernada sama. Nah, kenapa kita itu tidak mau mengikuti petunjuk yang sudah jelas-jelas harus kita ikuti petunjuknya begitu loh. Gitu kan. Kenapa kita berani-berani menjadi Rob dan mengatakan orang lain itu sesat? Wanian jadi Rob anehna. Iya, berani mengatakan orang lain sesat itu berarti dia sudah merasa jadi Rob. Secara tidak langsung sudah mendeklarasikan juga gitu. Iya, mendeklarasikan dirinya adalah Tuhan, begitu. Karena berbeda pendapat dan tidak sesuai dengan selera mereka. Sekali lagi, karena kita berbeda pendapat dan tidak sesuai dengan selera mereka, akhirnya kita dikatakan sesat, gitu. Daripada menyesalkan orang lain, lebih baik buat karya nyata Kang. Itu dia. Akhirnya bareng-bareng.
Dan lihat, apakah kita membalas mereka? Tidak kan? Iya, tidak. Jawab. Ya, tidak. Astagfirullah. Terkesima. Ampun. Lihat saya membalas mereka enggak? Enggak kan? Kemudian berdebat enggak dengan mereka? Enggak kan? Membiarkan saja mereka dengan pendapatnya. Kita ganti dengan karya nyata, karena itu akan mendistract karya nyata kita. Ya. Kita jangan mau terdistract oleh mereka, begitu kan? Kita bikin aja karya nyata terus. Lihat banyak yang sakit, bantuan tuh, gitu kan? Orang-orang sakit perlu kita bantu gitu kan? Gak perlu kita ngurusin mereka. Gitu kan? Kalau dijelek-jelekan tidak khawatir kan? Nama akang. Orang-orang beriman itu tidak khawatir. Waduh, dan dia tidak sedih hati. Kalau misalnya kita masih berkhawatir, berarti kita masih belum beriman. Kenapa kita harus khawatir dan perbuatan mereka gitu? Kita dijelek-jelekan dan sebagian. Nah, soal nama mah itu mah permainan pikiran. Nama baik, nama bagus dan sebagainya itu mah yang menilai kan manusia. Yang penting mah penilaian Allah seperti apa. Oh iya, apa kata Allah yang pentingnya? Iya, kata bukan mereka mah nggak penting kan Mereka mah bukan Tuhan kita. Oke. Iya, mereka mau menjelek-jelekan segimana dahsyatnya juga, mengatakan kita sesat terus mengeluarkan sertifikat bahwa Kang Diki itu sesat dan sebagainya. Biarin aja, yang penting mah itu bukan kata Allah. Oke, Karena Tuhan kita itu bukan mereka dan Nabi kita pun bukan mereka, begitu kan ya? Nabi kita Muhammad dan Tuhan kita adalah Allah. Kita hanya ikuti apa perintah Allah saja. Kalau mereka tidak mau mengikuti perintah Allah, ya biarin aja. Yang penting kita bisa membuat sesuatu dan kita menjalankan dan mendirikan sholat, mendirikan. Kita bahas dari Al-Fatihahnya dulu yang wajib kita baca. Bismillah dengan nama Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau sudah alhamdulillah, kita jelek-jelekan dihina nggak akan ngaruh. Karena biasanya orang-orang yang sakit hati ketika dijelek-jelekan orang lain adalah orang yang terbiasa menerima pujian. Iya. Benar kan. Kan segala puji bagi Allah. Kunon kudu nyeri hati digoreng ku batur. Senyum ya Kang ya. Iya. Kita teh senyum atau nyungsirikeun itu. Ada dua ya. Senyumnya kayak gimana dulu? Smile gitu kan. Iya. Nah, ketika kita memegang yang namanya segala puji bagi Allah, berarti kita tidak akan terikat lagi dengan segala macam cacian. Seperti Rasulullah lah dihina sebagaimanapun lempeng kan. Karena Rasulullah itu menerapkan segala puji bagi Allah. Tidak ada sakit hati kan? Iya, kalau orang tidak gila pujian, orang tidak akan ada yang namanya sakit hati ketika dijelek-jelekan orang lain. Tidak ada yang namanya istilah nama baik atau nama buruk. Oh gitu ya? Tidak ada. Karena segala puji hanya bagi Allah. Lempeng gitu kan. Karena dia tidak haus pujian. Kalau dia tidak haus pujian, dia tidak akan tersakiti hatinya dengan cacian. Misalnya kamu goblok ya, memang. Memang saya goblok. Kalau saya pintar, saya mungkin sudah menemukan ribuan penemuan dan saya sudah melakukan ribuan karya nyata. Saya selama ini seumur hidup baru 21, gitu kan. Saya ini goblok memang, saya akui saya goblok. Saya baru bikin 21 penemuan gitu. Nah, berarti Anda pintar berani menghina saya. Sudah berapa ribu penemuan Anda? Iya. Hening langsung itu kayak. Nah, itu kan enaknya jawabnya kitanya. Kita benarkan dulu, memang kita bodoh kok dibandingkan Allah, mah kita nggak ada apa-apanya. Dibandingkan Rasulullah kita nggak ada apa-apanya. Dan mungkin dibandingkan orang-orang lain, ya kayak penemu-penemu lain, kita itu nggak ada apa-apanya. Kenapa kita sakit hati disebut goblok gitu kan? Memang kita masih goblok kok, gitu kan? Memang kita masih bodoh kok. Memang kita merasa pintar? Enggak lah. So kita tahu satu tapi kita nggak tahu dua kan? Misalnya kita ahli dalam bidang sepak bola misalnya kan, belum tentu bisa bikin bahan bakar air. Kita jago misalnya di bidang itu pengobatan, belum tentu dia bisa bikin roket gitu kan? Tapi bisa wae kalau bisa semuanya ya. Mungkin aja. Mungkin aja. Terbatas juga. Walaupun pendidikan pengajaran zaman sekarang tuh membentuk spesialisasi kelihatan Kang. Jadi lama gitu waktu untuk mendalami sesuatu. Nah, kenapa jadi lama? Nah, itu dia. Karena biar jadi duit kan? Iya. Biar jenjangnya itu berduit jadi duit. Industri pengajaran. Industri tadi kan itu ya. Industri, belum buku yang mesti dibeli kan? Iya. Padahal kalau dilihat ilmuwan pada zaman dulu itu yang dari Muslim itu menguasai berbagai macam disiplin ya. Bukan dari pengajaran ya. Iya. Mereka meneliti. Mereka meneliti. Ya jangan dulu yang bukan. Memang banyak yang dari Muslim. Oh iya.
iya. Misalnya, tapi dari yang lain juga banyak yang dicontohkan. Yang multidisiplin juga. Iya, gitu multidisiplin dari agama lain juga banyak. Gitu ya, kalau melihat sistem pengajaran zaman sekarang, kayaknya agak butuh waktu berapa puluh tahun gitu. Kenapa begitu? Multidisiplin gitu. Nah itu dia, kenapa? Ya, karena satu disiplin aja butuh belasan tahun gitu. Iya, kenapa? Karena dibentuk seperti itu. Sengaja dibuat seperti itu. Mau bilang ini kamu bukan ahlinya, padahal udah mempelajari gitu kan. Misalkan sekarang ada teman yang bergerak di pupuk, padahal tidak ada background pertanian, gitu. Ternyata bisa bikin dan bisa berhasil pupuknya. Iya. Malah dipertanyakan. Gitu. Gak apa-apa. Bukan background ini. Gak apa-apa. Yang penting karya nyata kitanya kan. Kamu bukan orang pertanian, masa ngasih penyuluhan atau iya. gimana? Ya kumaha mah gitu. Gubrak. Ya itu mah kan jawaban ego ya kumaha Iya. Nah. Ya contohnya ketika ini bukan backgroundnya pertanian ya silahkan. Anda yang punya background pertanian apa sudah bisa memajukan pertanian Indonesia? Nah itu dia. Itu pertanyaannya enak ya. Buat kita yang nanya ya. Memang. Buat yang ditanya. Saya tidak diajar tentang pertanian. Background saya itu bukan ajaran pertanian yang sekarang berlaku gitu kan. Oke. Tapi saya punya sistem sendiri. Yang ini saya mau bagi-bagi. Salah nggak saya? Betul. Nah pertanyaan saya pada Anda. Apakah yang selama ini Anda yang berbackground pertanian sudah akan memajukan pertanian di negara kita? Tok 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 tok. Ada lagi yang bergerak di bidang parenting misalkan karena pengalaman dan minatnya di bidang parenting dia bisa mengatasi berbagai hal gitu yang orang tua lain tidak tahu. Tapi ada yang mempertanyakan itu backgroundnya apa tuh? Gampang bukan lah. Psikolog perkembangan anak ngerti atau gimana gitu kan? Ya gampang lah, lihat psikolog atau misal mereka yang belajar tentang itu, lihat keluarganya. Itu belum kepikiran. Gampang kan ya? Indikator kenyataannya kan ya. Iya ya di dunia Lihat nyatanya saja bagaimana faktanya. ya di dunia nyatanya. Lihat faktanya mereka anak-anaknya seperti apa gitu kan. Bahagia nggak ya? Iya, satu itu indikator yang namanya nilai bagus, jabatan bagus itu bukan indikator ya. Itu bukan indikator ya? Bukan indikator. Indikatornya itu apakah sampai sejauh mana kegunaan anak itu bagi umat dan bagaimana mereka itu menerima kenyataan. Iya. Nah, seperti itu, bukan jadi robot-robot. Ya, ada juga yang bergerak di bidang kesehatan gitu kan. Kamu nggak punya background medis, jangan sembarangan kalau nggak tahu ilmunya atau gimana. Iya, gitu. mereka yang punya background semacam itu atau ngaku punya background itu. Iya. Sudah sejauh mana mereka membuat ini pola masyarakat menjadi lebih sehat? Iya. Solusi apa yang sudah ditawarkan gitu, yang sudah bukan diberikan. Jualan ya. Jangan jualan obat gitu kan. Oke. Yang ujung-ujungnya jadi jualan obat. Oh kamu sakit ini resepnya, tebus ke sana gitu. Bukan begitu. Bukan begitu. Buktinya banyak yang salah obat kan. Ada. Iya banyak, bukan ada. Banyak. Akui sajalah. Banyak. Dan akhirnya banyak yang meninggal. Makanya tingkat kematian itu banyak yang di lembaga-lembaga pengobatan yang komersial. Oke. Karena mereka jualan obat. Nah itu alhamdulillah. Jadi sekali lagi yang namanya alhamdulillah itu ya. Alhamdulillah itu masih sangat luar biasa. Jadi mereka yang sudah segala puji bagi Allah, mereka yang sudah menerapkan segala puji bagi Allah itu tidak akan terpengaruh oleh yang namanya cacian-cacian. Karena mereka tidak haus pujian. Mereka yang merasa harga dirinya terganggu adalah mereka yang terbiasa dan enak dengan dipuji. Begitu kan? Ya. Makanya biarkanlah yang namanya pujian itu lewat begitu saja karena segala puji itu bagi Allah. Orang-orang yang alergi dicaci adalah mereka yang sangat senang dipuji biasanya. Meskipun mulutnya mengatakan tidak gitu. Tapi hati kecilnya mau berbunga-bunga dipuji teh. Luar biasa. Iya. Makanya begitu ada kritikan mereka manyun dulu. Aing mah gitu teh. Gitu teh. Iya. Naon deui sih gitu. Iya. Apalagi ini. Bahkan dalam pelajaran Kang dikatakan manusia butuh akan pujian. Emang itu sengaja di set biar selalu muji-muji manusia mungkin gitu. Lihat, apakah itu membuat umat kita maju? Enggak Kang. Apakah membuat manusia-manusia yang sekarang kita hadapi dan kita sendiri ini maju dengan pola pendidikan seperti itu? Tidak. Reward and punishment? Ya. Sistemnya kan gitu Kang. Lihat, maju tidak negara ini dengan seperti itu? Tidak kan? Tidak. Terbukti tidak. Berarti kenapa kita harus mempertahankan sesuatu yang sudah terbukti salah, begitu kan? Iya. Mengapa kita tidak balik lagi pada perintah Sang Maha Pencipta yang tahu persis manusia itu seperti apa? Begitu kan? Iya Kang. Oke. Nah, ini yang
tidak pernah diterapkan oleh umat-umat yang katanya nurut pada Sang Maha Pencipta gitu. Iya, katanya Kang. Iya, akhirnya cuma mengklaim aja dia nurut pada Sang Maha Pencipta. Padahal sebetulnya kehidupannya mah tidak, masih jauh begitu kan. Iya. Nah, terus Ar-Rahmanir Rahim gitu kan. Rahman dan Rahimnya itu seperti apa sih kita itu? Kasih sayang kita itu seperti apa sih? Pengasih penyayang kita itu seperti apa sih? Seperti begitu. Iya. Kita nolongin orang, tapi tolong dong. Ada timbal balik. Nah, itu. Tolong dong ditulungan teh ulah ngagogoreng gitu. Tolong dong berbuat yang menyenangkan buat saya lakukan sesuatu gitu. Nah, seperti itu. Kita bantu orang lain, tapi begitu yang dibantunya itu kalkah ngahina, kalkah gimana, kita menjadi marah. Coba deh netral. Coba deh seperti matahari. Coba deh seperti rumput yang bergoyang gitu. Coba deh seperti Sang Maha Pencipta. Iya, tidak pilih-pilih terhadap manusia, terhadap umatnya gitu. Iya. Terhadap ciptaannya gitu. Semua ada. Ya, binatang bisa dapat makanan gitu kan. Manusia tidak pandang suku, agama. Yang mencaci maki pun pada Sang Maha Pencipta tetap dapat matahari kan. Betul. Tidak Tetap jadi dapat susah oksigen. napas gitu ya. Iya, Susah tidak jadi oksigen. tiba-tiba gitu kan. Begitu tidak menjalankan perintah yang Maha Kuasa atau mencaci ya langsung gitu. Terkena petir. Iya, nggak seperti itulah. Nah, itulah Sang Maha Pencipta, itu Sang Maha Kuasa ya. Ya. Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Bijaksana. Pokoknya semua yang bagus-bagus. Kalau bisa melakukan apapun gitu ya. Iya, bisa melakukan apapun. Ada manusia yang menurut kita mah. Lalu bagaimana Kang dengan azab? Nah, gimana Kang? Nah, gitu kan. Itu tanggapannya. Nah, itu gimana dengan azab tuh? Kan Ada Allah ya, mengazab mereka. diceritakan kaum Sebetulnya itu adalah konsekuensi dari semua yang dilakukan oleh manusia. Oleh kaum itu gitu ya yang Iya. diceritakan. Oh, jadi misalkan diceritakan suatu kaum dikenai azab, berarti kaum itu melakukan sesuatu yang sehingga salah. menimpa kepada mereka sendiri gitu. Iya, menimpa mereka sendiri. Lihat saja, kita bikin nuklir Ya. atau kita membuat sesuatu yang salah lah. Telah nampak kerusakan. Iya, kita di muka ugal-ugalan. Iya, kita menebagi pohon. bumi. Iya. Semua pohon ditebangi sehingga es terjadi mencair, banjir gitu iya, kan. betul ya. Oh, itu juga kalau dibilang azab ya mungkin karena perilaku manusia sendiri yang Iyalah. menyebabkan Itu ya. konsekuensinya. Oh, itu jadi azab azab. itu. Iya. Jadi murka itu bukan marah. Murka itu adalah murka itu adalah sesuatu konsekuensi yang diterima oleh manusia ketika dia melakukan perbuatan yang salah. Oke. Jangan artikan murka itu dengan amarah. Ya. Bukan. Konsekuensinya itu bisa kenai meluas Kang ya, tidak hanya kepada yang Betul. manusia melakukan. Makanya murka kan disebutnya. Siapapun yang tidak melakukan juga bisa kena gitu kan. Dari sekian banyak manusia kalau misalkan Tuhannya marah repot juga gitu ya. Masa marah sama banyak orang. Maha Masa bijaksana murka masih gitu? marah-marah gitu. Tidak mungkin ya, tidak Iya. mungkin makanya. Iya. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Ar-Rahman ya Maha Pengasih. Masih dan masih marah-marah gitu. Ya tidak mungkin. Ya enggak lah. Bukan manusia, bukan makhluk gitu mah ya. Bukan, Jelas itu beda. zat. Jangan samakan dengan kita. Iya. Jadi kita mah ciptaannya beda. Iya, kita ciptaannya. Nah, itu dia. Jangan personifikasikan yang namanya Allah. Iya. Jangan personifikasi. Oh, jangan disamakan dengan manusia. Ya jangan. Betul. Itu zat. Ya kan? Zat. Kalau misalnya melihat tuh bukan hanya melihat. Ya kita buatannya. Jadi dia lebih mengerti tentang manusia. Jadi jangan GR, kita jangan merasa bahwa kita lebih mengerti gitunya dari Sang Maha Pencipta. Makanya nurut dulu pada Sang Maha Pencipta gitu kan. Laksanakan kewajibannya kan. Iya, laksanakan. Iya. Laksanakan itu dalam artian mendirikan ya. Nah, itu tadi Ar-Rahmanir Rahim ya. Iya. Nah, jadi Rahman Rahim dari Sang Maha Pencipta itu sebetulnya sudah ada dalam diri kita. Tapi kita tutup dengan nafs kita. Kita tutup dengan budaya, dengan ajaran-ajaran yang memanjakan yang namanya nafs. Jadi kecenderungan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim pun ada gitu ya dalam diri setiap Semuanya manusia. ada di kita tuh. Semuanya lengkap. Cuma kitanya yang tidak mau introspeksi, melihat ke dalam diri, lebih suka ngelihat orang lain. Apalagi melihat orang lain salah, wah kita ambek-ambekan gitu kan. Iya. Apalagi kesalahannya itu merugikan kita, makanya infotainment sangat laku. Karena melihat kesalahan orang lain tuh kita akan merasa seolah-olah diri kita itu jauh lebih baik daripada orang-orang yang kita tonton itu. Iya. Untung kita mah nggak gitu ya, atau gimana? Ya, untung kita mah nggak gitu. Untung kita mah ini. Padahal orang-orang itu luwi-luwi gimana gitu kan. Untung teka panggih gitu kan. Untung nggak ketahuan gitu kan. Untung tidak kena, tidak ketahuan.
Makanya dikatakan mereka-mereka yang kena KPK itu mereka yang sial kan akhirnya. Yang sial. Nolainnya untung tengah panggih kan ya. Iya gitu kan akhirnya untung teka panggih. Itu mah sial aja dia mah. Kan semua dari kita juga sama gitu-gituan katanya gitu. Nah, ini itu Rahmanir-Rahim. Jadi sebetulnya dari bismillah tadi itu sangat luar biasa. Betul kan? Nah, bismillah saja. Jadi bukan hanya sekedar jampe sebelum makan gitu kan. Iya. Ya. Makanya sebelum makan ini bismillah, bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Oke. Coba filosofinya apa? Jadi makan pun gitu ya harus diniatkan untuk menjalankan. Nah, itu kulitnya. Itu kulitnya. Itu pengetahuan kulitnya. Oke. Jadi seolah-olah bismillah teh jampe sebelum makan. Ya. Biar Terus dihitung. Iya, terus dimakan setan cenah kalau misalnya nggak pakai bismillah cenahnya. Biar dinilai ibadah. Nah, pakai bismillah dulu. pertanyaannya kenapa bismillah? Kenapa kita harus bukan hanya mengucapkan, kenapa kita harus bismillahirrahmanirrahim sebelum makan misalnya? Karena kita harus bismillah berarti dengan nama Allah, berarti kita harus mengetahui persis. Kalau dengan nama Allah berarti makan yang kita makan ini apakah pertama halal itu kemarin kita bahas kan ya. Halal itu tidak sederhana. Halal itu kita harus tahu zat apa yang ada di makanan ini. Banyak hal ya yang harus dipikirkan, diperhitungkan. Iya, halal itu bukan hanya sekedar babi saja yang diharamkan. Ya. Tapi zat apa yang bisa merusak badan kita? Ya. Ada zat apa nih? Ini bismillah nih, saya sudah bismillah nih. Nah, berarti kita harus tahu apa yang saya makan ini gitu. Oke. Apa yang terkandung di dalam makanan ini? Apakah makanan ini bisa bikin sehat atau bisa bikin kelenjar tiroid kita membengkak? Nah. Aduh. Ataukah makanan ini hanya bikin kenyang kita tapi malah muncul penyakit lain seperti diabetes, penyakit-penyakit kencing batu, penyakit lain karena itu muncul dari penyakit itu muncul dari makanan kan? Ya, sekarang dari banyak. apa? Iya, masuk dari dalam diri kita. Kayak misalnya kerusakan-kerusakan. Nah, terus belum bakteri ya. Bakteri yang disebarkan, virus yang disebarkan. Karena sekarang banyak sekali virus-virus hasil dari rekayasa genetik. Disebarkan gitu. Iya, contoh HIV. Oh, itu hasil rekayasa genetik. HIV itu rekayasa genetik. Oke. Tujuannya apa Kang disebarkan? Tujuannya agar mereka bisa bikin vaksin lalu jualan vaksin. Seperti H5N1 itu rekayasa genetik. Jadi kayak virus di dunia komputer ya. Ada virus, ada yang ada vaksin, antivirusnya. Ya. Nah, semacam begitu. Jadi mereka akan jualan vaksin. Semua. Jadi virus-virus itu, jadi dulu itu yang namanya virus itu dikembangkan. Yang pertama kali dikenal oleh orang-orang itu pada zaman waktu Kolonel Amherst menyerang suku Indian di Amerika. Oh iya. Nah, jadi mereka itu memberikan selimut campak. Selimut yang udah dikasih campak. bibit-bibit penyakit. Iya, penyakit campak waktu itu. Oke. Dikasihin ke mereka itu dalam kedinginan. Iya, pada yang ngasihnya itu siapa gitu kan. Biar mereka padahal di sana tuh sudah terkontaminasi campak. Oke. Akhirnya mereka pada sakit kan. Ya, lemah badannya. Nah, baru itu yang dikuasai. mengembangkan itu akhirnya Rockefeller kan yang mengembangkan itu. Nah, jadi akhirnya semua dikembangkan terus akhirnya muncul yang namanya vaksin-vaksin. Nah, vaksin-vaksin inilah yang akhirnya dijual di mana-mana. Ini senjata biologis juga ya ternyata. Betul. Bisa melemahkan suatu kaum, suatu bangsa. Dan terbukti anak-anak atau bayi-bayi yang divaksin itu lebih sehat daripada mereka yang tidak divaksin. Yang tidak divaksin. Iya, jadi terbukti anak-anak atau bayi-bayi yang tidak divaksin itu jauh lebih sehat daripada anak-anak yang divaksin. Di kita ada datanya lengkap, begitu kan. Dan ketika survei ini hendak dijadikan tesis, itu ditolak. Hah? Alasannya Kang? Alasannya karena itu katanya pendapat kamu saja. Wah, melawan mainstream itu ya. Iya, melawan mainstream. Padahal mainstream lah yang melawan Sang Maha Pencipta. Iya. Mereka juga bilang kan pendapat juga Kang ya. Iya, mereka tuh pendapat. Iya, ya sekarang lihat saja fakta, gampang lah kalau berbeda pendapat lihat faktanya saja lah gitu kan. Silahkan berbeda pendapat, tapi kita hormati saja mereka yang berbeda pendapat. Oke, kita hormati, nggak masalah. Iya, din Anda, din saya gitu. Jadi jangan paksakan din Anda pada saya. Meskipun bunyinya sama, misalnya Islam. Iya. Belum tentu dia Islami. Secara identitas sama gitu ya. Iya. Tapi
Ya belum tentu. Kang, tadi kan saya ngeliat pola Kang, kan sekarang virus, bakteri itu di mana-mana Kang ya, tadi dijadikan bisnis obat. Orang-orang jadi harus cari uang buat beli antivirusnya gitu Kang. Iya. Dan itu tuh apakah pola yang disengaja biar kita lupa agama kita, jadi fokusnya nyari uang seperti itu Kang? Kan sekarang begitu ya. Emang gitu Kang ya? Buat Iya, sekarang perawatan ya. kesehatan, anggarkan, alokasikan. Iya segala macam kan sekarang begitu, dimaterialistis Nah, kan. kita jadi lupa ya tujuan hidup kayak gitu Kang ya? Betul. Oh, Apalagi kalau misalnya orang yang hidup dari APBN misalnya kan. nah, hening. Iya, iya. Iya. Iya, iya. Jadi fokus menjalani, iya. Iya, anggaran semua kan. Anggaran untuk ini, anggaran untuk itu. Sayang kalau tidak dihabiskan gitu kan. Iya, iya. Heeh. Iya, iya. Akhir Dan tahun. itu kan punya rakyat. Nanti pertanggungjawaban di akhiratnya bagaimana gitu kan. Ya, ingatnya cuma duniawi aja. Iya, kan, tapi ini resmi Kang katanya. Ini resmi, iya resmi. legal kok legal. Legal. Jadi itu namanya Tidak melanggar. berjamaah ya. Kayak korupsi kan bisa berjamaah ya sekarang. Bagi-bagi Kang ya. Iya. Nah, apakah yang begitu yang benar? Salah itu. Iya. Nah, terus dikemanakan Sang Maha Pencipta? Di mana Ar-Rahmanir-Rahimnya gitu kan kita? Iya, iya. Yang Maha Pengasih lagi, dan 2 kali dalam Fatihah itu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, terus Ar-Rahmanir-Rahim ya. Iya. Iya, iya. Betul. Nah, berarti itu yang kasih sayang ini, Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu Penting kan gitu. harus benar-benar diutamakan kan di sini. Berarti kita harus benar-benar mengasihi sesama kita itu secara luar biasa juga, gitu seperti Sang Maha Pencipta mengasihi makhluk-makhluknya. Iya, iya. Gitu ta. Siap Kang. Nah, terus Maliki Yaumiddin apa? Yang menguasai hari pembalasan. Nah, hari pembalasan itu apa? Kiamat? Nanti dulu. Oh, bukan Kang. Yaumiddin itu apa sih? Nah, apa itu Kang? Yaum apa? Din itu apa? Hari. Din itu agama. Ya kan tadi kan itu agama ya. Ya pengertian yang gampangnya begitu gitu yang kita ketahui. Yaum itu katanya hari. Terus Maliki Yaumiddin. Yang meraja yang menguasai. Yaumiddin, yaum itu apa? Din itu apa? Itu perlu saya kaji lagi kan. Saya belum tahu. Nah, Jujur itu aja. dia. Jadi Tidak pernah dikaji memang ya. malah ada yang dikatakan itu hari kebangkitan, bukan hari pembalasan. Ada yang menerjemahkan Ada yang itu hari menafsirkan kebangkitan begitu loh. Iya. Ada misalkan kalau misalnya kita baca tafsir ya, Iya Kang. di mana-mana di seluruh dunia ada Sahih Internasional. Iya Kang. Oke. Ada yang namanya Yusuf Ali, Ya. ada yang namanya Dr. Gali dan sebagainya, itu macam-macam, segala macam tafsir itu mentafsirkannya itu macam-macam dan beda-beda. Kenapa bisa beda ya? Padahal satu gitu bunyinya ya, tapi ternyata bisa menginspirasi atau apa ya? Bisa banyak hal gitu yang ditangkapnya. Nah itu dia. Ya Makanya karena berbeda hargailah. pendapat tadi ya terjawab ya. Karena yang Maha Kuasa sudah ngasih tahu Betul. clue-nya juga tadi. Betul, clue-nya jelas. Inakum lafi qaulim Diciptakan dalam mukhtalif. keadaan berbeda pendapat. Iya, berbeda Terjawab, pendapat. Jadi begini, kalau misalnya itu adalah hari kebangkitan ya, Ya. Iya Kang. jadi di sana disebutkan Resurrection Day, resurrect gitu kan, hari kebangkitan. Ada juga yang mengatakan itu hari pembalasan, ya mangga itu, misalnya kalau Depag apa, Ibnu Katsir itu apa, gitu kan macam-macam ya. Oke. Nah, jadi kita akan melihat kata perkatanya dulu dan itu nanti akan kita bahas itu ya. Siap. Al-Quran kata perkata nanti kita akan bahas gitu kan. Cuma Di lain kesempatan. kita sekarang universal dulu lah kita berbicara dulu. Karena yang mendengarkan kita itu bukan hanya dari Islam saja. Iya Kang, ternyata Ada Hindu, iya, betul. dari Kristen, dari Buddha, dan kita berbicara secara universal dulu saja lah. di sini Oke. kita. Tapi karena kita Islam ya otomatis ke bawah terus itu yang namanya referensi-referensi itu. Tapi ini untuk umum lah ya. sebagai contoh bahwa semua ritual itu pasti ada makna. Ya. Iya. Ada makna spiritualnya. Ya contoh kemarin kita bahas tentang membakar dupa gitu kan. Ya, di keyakinan lain. Iya. Ada yang membakar dupa itu kan sebetulnya adalah simbol untuk menyebarkan keharuman ke seluruh dunia. Iya. Menyebarkan yang namanya yang baik-baik saja ke seluruh dunia. Jangan hanya menyebarkan sesuatu yang buruk, begitu kan? Ya. Iya. Nah, coba sebarkan yang namanya keharuman. Segala sesuatu kebaikan sebarkan. Seperti dulu di kalangan di orang-orang Sunda suka melemenyan. Betul. Nah, saya beli menyan ya. Ya. Beli menyan dari Arab saya. Oke, Iya. waktu ke Arab
waktu umroh. Dan nanti mungkin ya kan saya suka biasa membimbing umroh ya. Iya. Dan nanti nanti saya pasti belanja lagi itu. Oke. Karena itu adalah aromaterapi. Oh. Jadi harum, enak lah ruangan itu jadi harum lah ya. Iya. Jadi bukan keur manggil juri. Bukan. Ya. Bukan buat sesajen. Bukan buat sesajen gitu, bukan gitu kan. Nah itu juga ada simbolnya. Kenapa kita membuat sesajen-sesajen pada para leluhur? Itu tuh simbol agar kita menghormati leluhur kita, menghormati pelajaran-pelajaran dan ajaran-ajaran yang baik dari para leluhur kita. Menghormati ajarannya. Tapi nggak semua orang paham juga ternyata ya. Iya. Jadi yang datangnya jin kan tungtungna. Iya. Akhirnya menyembah. Padahal bukan, itu simbol. Pada awalnya begitu. Iya. Tadinya begitu, tungtungna jadi nyembah. Nah ini yang salah begitu kan. Iya. Karena ajaran leluhur itu adalah ajaran yang memang baik. Karena mengajarkan kita untuk bagaimana memelihara alam semesta ini. Seperti ajaran agama itu sebagai khalifah fil ard kan. Iya. Khalifah di muka bumi. Bagaimana kita memelihara semuanya. Ya, makanya kenapa di dalam satu sel yang namanya makhluk, di pohon misal gitu ya. Ya. Ada satu sel yang sama dengan manusia. Ada kan? Iya, di tikus pun ada yang satu sel ya. Di binatang-binatang, semua jenis binatang itu ada satu sel yang sama dengan manusia. Semuanya ada. Ada. Apa itu ya fungsinya? Nah itu kenapa bisa sama seperti itu? Apakah ada satu unsur manusia yang ada di mereka? Iya. Mengapa ada unsur manusia yang ada di mereka? Yang ada di pohon, yang ada di binatang apapun, sampai ikan, sampai di bakteri pun, mikroba pun ada satu unsur yang sama dengan manusia. Ada satu jenis, ada satu molekular sel ya, dari satu DNA, asam deoksiribonukleitnya. Iya. Di lilitan dan ikatan itu ada satu, beda dengan kromosom ya. Dari jaringan selnya itu ada yang sama, pasti di jaringan selnya itu ada yang sama dengan manusia. Kok bisa gitu ya? Bisa. Nah itu harus dijelaskan. Makanya tugas kita kan sebagai pemimpin di muka bumi. Kita yang harus memelihara mereka. Iya. Jangan dipergunakan untuk mencari kesenangan sehingga mereka menjadi rusak. Kan gini, seperti kita merusak pohon, kita mengambil ini akan mengambil yang namanya minyak bumi gitu kan. Hasil-hasil bumi. Itu kan nanti ditukar dengan kesenangan oleh kita itu ya. Betul. Iya. Iyalah, jujur saja itu kan mau ditukar dengan kesenangan-kesenangan. Betul. Ditukar dengan status-status, ditukar dengan pujian-pujian bahwa dia itu kaya raya. Iya. Bahwa dia itu hebat, dia itu luar biasa. Bahwa dia itu bisa membeli apa saja. Bahwa dia itu kaya raya. Dia punya macam-macam gitu, dia punya banyak hal. Berarti itu akan ditukar dengan sesuatu yang bersifat egoniah gitu. Kepentingan diri sendiri. Iya. Nah itu kesenangan dan memanjakan nafsu-nafsu kita. Akhirnya kita akan berlomba-lomba untuk memanjakan nafsu kita. Nah ini yang berbahaya. Yang ini yang Sang Maha Pencipta ajarkan pada kita agar kita itu tidak tergoda oleh godaan-godaan nafs yang ada di diri kita. Makanya setan itu kan minal jin natiwanas, bisa jin dan bisa manusia. Karena itu adalah evil, itu adalah sifat. Sifat ya. Iya. Nah oleh karena itu kitalah yang harus mengikat nafs itu, mengikat setan itu kita. Jadi yang mengikat itu kita. Mengendalikan. Semua setan-setan itu diikat pada bulan suci, begitu kan? Ya. Karena kita harus mensucikan bulan itu. Tidak ada yang namanya bulan itu terlahir suci. Iya. Bukan berarti setannya pada dirantai gitu kan? Kita lah. Ya waktu sekolah kepikiran gitu katanya. Katanya bulan tertentu itu setan diikat, tapi tetap ada keburukan, kejahatan gitu. Tetap Justru ada, itu, gitu. bahkan lebih parah di bulan suci. Iya. Lebih parah, lihat sok. Iya. Dorongan-dorongan untuk melakukan hal-hal semacam begitu sangat kuat sekali. Nah, makanya bulan suci itu kitalah yang mensucikan bulan itu. Jadi dari kitanya, dari manusianya. Yang mengikat itu kitanya. Tapi memang ada fluktuasi alam yang akan kita menyesuaikan dengan alam itu. Sehingga alam itu akan membantu dan semua berakselerasi lah. Nah, sekarang sudah 2 jam, kita sudah membicarakan hal yang banyak. Terutama dan itu belum selesai ya. Iya. Belum selesai. Yaumidin juga belum kan? Iya, belum. Nah, Yaumiddin itu apa sih? Ihdinas sirotol mustaqim itu apa? Sirotol mustaqim itu apa sih? Mustaqim itu apa? Sirotol itu apa? Ihdinas. Dan bagaimana? Kenapa di sana ihdin nas?
Ya, kita nanti bahas, mudah-mudahan nanti kita satu persatu akan kita kuak, akan kita bongkar, dan mudah-mudahan segala sesuatunya itu bisa dimengerti dengan baik dan benar. Dan mudah-mudahan pembicaraan kita ini bermanfaat, dan mudah-mudahan pula kita bisa mendirikan agama yang kita anut. Amin. Dan mudah-mudahan kita selalu dimanfaatkan oleh Sang Maha Pencipta agar menjadi manusia yang sesuai dengan kehendaknya. Iya, amin. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan ketemu lagi. Mungkin nanti saya akan siaran di Jakarta atau di Bandung atau di mana saja. Iya. Yang jelas nanti mudah-mudahan kita akan mengundang pembicara-pembicara lain, dan kita akan di sini akan saling mengisi. Dan sebagaimana biasa, kita akan berbeda pendapat dari mereka yang selalu memaksakan pendapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samprazan, Rampiazan. Sampurasun. Rampes.